main game. Ya. Yang sih beberapa masih tahu ya. Nah, Tapi yang kira-kira pekerja udah umur 30 tahun ke atas itu saya lihat masih banyak yang belum tahu. Ya. ya ini mungkin ChatGPT ini juga munculnya terlalu cepat ya, dan terus Iya, seperti revolusi industri yang membawakan mesin uap itu dia sangat cepat. betul. Banyak orang yang belum tahu Google sudah kena ChatGPT, makin bingung. Apalagi perusahaan-perusahaan luar negeri, Facebook, Microsoft, mereka investasi gila-gilaan di AI ini. Dan omongannya sekarang bakal ada AI bubble. Dimana sebenarnya kalau mereka investasi semakin cepat di sini, perkembangannya semakin cepat, tapi at the same time banyak orang yang nggak bisa ngikutin juga. Menurut Pak Kenny gimana? Ya ini menurut saya kita harus ikut sih, ikut ombak itu. Kalau bagi para business owner ya, dengan ikut ombak itu akhirnya kita memaksa juga untuk kandidat-kandidat itu belajar AI juga ya. Setuju. Ya, Jadi dengan kita, teman kita semua mewajibkan itu, nanti banyak orang yang mewajibkan, otomatis semua orang terpaksa belajar. Mau nggak mau ya belajar. Ya cara salah satunya untuk ngejar itu ya mulai dari kita sendiri. Itu jangan dihindari, tapi ya di embrace, diikuti, dipelajari, pakai bersama. menurut Pak Kenny, AI yang sekarang ini, misal chatbot buat balas marketplace ya, itu masih banyak jawabannya yang halu dan salah. Nah, gimana buat meningkatkan efisiensi keakurasiannya ini? Wah ini agak ribet ya memang. Kalau ngomong soal chatbot itu satu tergantung dari modelnya. Ya, Model itu seperti otaknya ya, kita pakai otak anak TK atau otak kuliah gitu. Pertama tergantung model, terus kedua tergantung cara kita motong-motong eh, knowledge base, motong-motong produk knowledge kita itu ke dalam ada namanya itu vector database, tergantung itu semua. Terus belum lagi ada yang orang yang iseng tanya dengan sinonim yang aneh-aneh atau bahasa daerah atau banyak tipu, itu kadang model botnya itu belum paham itu gimana, dan itu ada cara lain, ada namanya fine tuning. Itu kalau kita ketemu frase itu kita eh, cari barang yang benar itu apa, kita kayak di match kan itu. sedikit saya sih jelaskan ya. Dengan adanya MCP sekarang di AI itu perubahan besar apa yang ada di AI? Oke, kita ngomong MCP ya. Dulu kita kalau membuat flow di NetN itu harus di hardcode satu-satu. If ini maka gini, switch ini maka itu. Dengan MCP ini dia bisa mikirkan flow mana yang paling cocok dengan pertanyaan si user ini. Itu sih. Jadi lebih mempercepat pembuatan flow untuk orang yang tidak bisa coding. Kemarin memang saya coba di Power Automate Microsoft ya. Bahkan kita buat automation pun cuma perlu ketik seperti LLM generatif gitu ya. Ya, Bagaimana kalau di N8N? di N8N sepertinya belum bisa yang seperti itu. Tapi saya pernah coba pakai Cloudy, bilang saya mau bikin flow di NNN, flow saya begini begini begini, kamu tolong keluarkan flow NNN di mana saya tinggal import, itu dia bisa buatin. Jadi nggak perlu baca API documentation lagi. Nggak perlu di cloud itu bisa, tapi tetap kita harus tweak. Ketika kita import ke NNN kita harus ganti dikit. AI belum 100% tahu yang kita mau. Mungkin karena waktu sudah mau habis, mungkin bisa disampaikan kesimpulan dan kalimat penutup dari Pak Kenny ya. Ya, kesimpulan dan penutup dari saya, kita nggak bisa lari dari AI, nggak bisa lari dari automation juga. Tugas kita cuma itu pegang itu AI, pegang itu automation, kita combine, kita pakai di bisnis kita, pakai di kerjaan kita. Dan ini demi negara kita juga. Oke, sebelumnya kita Pak Kenny dan Pak Atmojo akan mengajarkan seminar
workshop. Kalau teman-teman tertarik bisa join workshop kita di link bawah berikut ini ya. Ya, selamat malam untuk semua peserta yang sudah hadir pada malam ini. Ya, kami sangat berterima kasih semua bisa hadir tepat waktu juga ya. Sudah ada banyak yang tepat waktu kok ya. Ini karena tadi ada podcast yang bisa kita baca sama-sama, kita tonton sama-sama. Jadi untuk memberikan wawasan dulu sebelum kita mulai dengan webinar pada malam hari ini. Ya, sudah cukup banyak yang hadir malam ini. Ya, hari ini saya di Surabaya, Pak Andrew di Surabaya juga ya. Ya, malam semua. Ya, Surabaya juga, Ci, oh, kami. lagi hujan nggak nih? Ya, betul, lagi hujan, lagi hujan. Hujan ya. Nah, di tempat kami sedang hujan, tapi ya semangat tetap tetap harus ya. Apalagi menghadapi era di sekarang ini, kita harus mulai banyak belajar hal yang baru ya. Nanti mungkin apa saja sih yang jadi materi yang harus kita ketahui ya, tidak harus kuasai semua, tapi minimal kita harus ketahui untuk tahun 2026 ke atas ya, karena banyak sekali hal-hal baru yang kita hadapi di dunia pendidikan, dunia pekerjaan ya. Dan saya yakin juga rekan-rekan di sini juga ada yang sudah berusaha untuk bisa menyesuaikan diri beradaptasi. Nah, mungkin juga ada yang sama sekali belum siap, sama sekali belum tahu apa yang harus dilakukan. Ya, nah di sini kita akan bahas bersama-sama ya dengan saya panggilnya Pak Andrew atau Andrew aja, Dulu aja nggak apa-apa, Ci. panggil Andrew aja. Ya, kita akan bahas dengan Pak Andrew. Nah, Pak Andrew ini basicnya sebenarnya penulis ya awalnya ya. Penulis. Nah, nanti kita akan kulik lebih dalam ya siapa Andrew dan juga apa yang digelutinya sekarang, dan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan kepada Andrew karena Andrew ini juga sudah certified ya untuk prompting skill gitu. Nah, ya jadi prompting skill itu sekarang sudah jadi satu kebutuhan jadinya untuk kita semua ya. Jadi harus paham tuh prompting itu seperti apa. Nah, ternyata juga sudah ada sertifikasinya. Nah, nanti kita bisa tanya-tanya juga dengan Andrew ya. Kalau apa sih yang harus kita kuasai saat ini. Nah, khususnya memang karena saya juga suka nulis ya, dari kecil suka nulis juga, ini sama kayak Andrew, pas sih. Jadi literasi dan penulisan itu nanti teman-teman bisa akan paham bahwa literasi dan penulisan itu adalah dasar dari semua AI. Ya, jadi tidak mungkin memahami AI kalau literasinya masih nol. Kalau baca kalimat aja masih bingung, ya itu agak menyulitkan. Nah, di sini kita harus mulai belajar, ya. Dan nanti dari pengalaman Andrew, saya yakin akan juga selaras dengan beberapa teman-teman ini yang mungkin sudah sudah menguasai, sudah mulai mempelajari hal-hal baru, pasti akan mengakui bahwa teknik menulis itu adalah satu skill yang sangat diperlukan sekali zaman sekarang. Nah, skill-skill apa lagi ya yang akan kita ketahui. Nah, sebelum mulai, saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Saya dengan Femi Kirana yang akan memoderasi webinar pada malam hari ini. Ya, webinar ini juga saya live di Facebook saya dan juga di IG. Ya, jadi kalau teman-teman ada IG atau ada teman-teman yang ada di sini ada punya Facebook ya bisa sambil mantau, mungkin bisa share ke teman-teman yang lain yang nanti bisa yang belum bisa mengikuti ya. Ada rekaman juga ya, nanti akan saya share juga rekamannya bagi yang dengar-dengar sambil bekerja, mungkin masih di jalan ya, mungkin nggak konsen, kita ada rekamannya, jadi jangan khawatir. Nah, di sini juga ada beberapa tim dari MDGPT Naik Level ya, ada saya sebutkan dulu namanya, ada Pak Paulus, ada Pak Hayu, ada Pak Kenny, Pak Willy, ya. Nanti bisa
menyapa teman-teman di sini mungkin lewat chat boleh, silakan ya. Ya, selamat malam juga untuk sebentar. Ini siapa? Tolong yang bukan bicara di mute speaker. Ya, nih ya peraturannya sudah dibuat sama peserta. Sama Mbak Maria. Terima kasih Mbak Maria buat remindernya yang bukan pembicara di mute speakernya karena cukup mengganggu. Betul. Ya. Oke. Nah, eh, kami dari MDGPT adalah kami dari apa ya maksudnya satu organisasi yang melayani manajemen digital marketing juga untuk manajemen skill yang nanti banyak training-training yang akan kami buat ya di tahun ini yang berhubungan dengan digital marketing, self development dan juga AI skill. Ya, ada banyak. Nanti kalau teman-teman ada di grup, jangan pergi dari grup dulu karena akan banyak sekali informasi yang gratis teman-teman bisa pelajari. Ya, saya dan teman-teman ini sering share-share semua hal yang bisa dipelajari secara mandiri. Tapi ada juga materi-materi yang memang harus belajar secara khusus, ya, untuk workshop secara khusus. Misalnya nanti ya kita akan bahas juga automation end-to-end. Nah, itu juga dan akan ada banyak sekali yang akan dibutuhkan nanti dan ada kelasnya, jangan khawatir ya. Baik. Nah, kita akan segera mulai. Saya sebelum nanti bertanya-tanya dengan Andrew lebih banyak, mungkin saya akan meminta waktu untuk Pak Andrew untuk memperkenalkan diri dulu. Silakan Andrew. Oke, terima kasih teman-teman dari MDGPT, Ci Femi juga dan tim. Dan waktunya teman-teman ya, ini udah weekend gitu pada malam, hujan-hujan semangat belajar. Mungkin perkenalan singkat tentang saya, background saya itu ada cukup mondar-mandir sana sini ya. Jadi kalau saya secara lulusan, saya adalah lulusan desain komunikasi visual, spesifiknya di branding dan advertising. Di sana saya memulai secara profesional untuk menulis sebagai copywriter. Lalu setelah saya lulus, saya bekerja di konsultan branding marketing, kebanyakan handle bisnis keluarga, startup maupun small medium enterprise lah. Dan biasanya mungkin kalau teman-teman yang di Surabaya, buat yang cewek-cewek pasti pernah tahu Azarin ya. Jadi untuk apa skincare seperti itu Ya. juga salah satu klien saya. Dan kalau yang teman-teman yang cowok-cowok mungkin lebih pernah ketemu kayak gadget-gadget kayak JT, yaitu juga klien saya. Dan saya hands on di kedua project tersebut. Setelah 2020 waktu pandemi saya itu nikah dan saya baru mulai account Andrew Nulis tuh. Jadi beneran sesuai namanya ya, Andrew Nulis ya penulis aja gitu. Saya menulis buku co-writing sama partner saya, bukunya Pak Hermanto Tanoko, beliau dari Cleo, Avian Group, Fasa dan Fosa. Lalu baru per akhir tahun kemarin saya ngambil sertifikasi yang tadi itu CCPS itu ya, Certified ChatGPT Prompt Specialist. Tapi kalau ditanya main AI-nya udah dari kapan, mainnya ya dari rilis gitu. Terus mungkin teman-teman kayak perlu nggak sih kita harus sampai ngambil sertifikasi kalau memang sifatnya ingin mendapatkan pekerjaan dari sana atau kita kayak wah saya butuh nih sertifikasinya untuk seperti ibaratnya biar meningkatkan daya promosinya kita ya. Kalau pas apply itu udah ada sertifikasi, boleh. Tapi apakah harus? Saya rasa tidak, karena saya pun sendiri belajarnya otodidak dan sifatnya sertifikasi itu kayak tes ilmu gitu, kayak oh apakah ini sudah oke nggak sih, sudah sesuai secara profesional nggak sih yang saya pelajari seperti itu. Lalu kalau kesibukan per hari ini, saya memang lebih banyak untuk aktif secara privat, training dari perusahaan, baik dari skala yang katakanlah benar-benar kayak kapan hari itu di pabrik kertas ya, jadi orang tua udah senior-senior lanjut 50 tahun ke atas yang tidak pernah menyentuh ChatGPT sama sekali, bahkan tumben dengar gitu mereka dikenalin sampai mereka oh ternyata bisa ya, bahkan tanda kutip mungkin membantu anaknya, membantu cucunya gitu di rumah jadi dia bisa pamer gitu para orang tua senior citizen gitu. Ataupun seperti company-company kalau mungkin yang namanya cukup besar seperti timnya Samsung, timnya Oppo, dan juga ada brand mungkin di sini kalau teman-teman ibu-ibu pernah ngerti brand Mam Uung seperti itu saya juga training mereka. Jadi penggunaan AI itu sangat luas teman-teman dan AI bukan hanya ChatGPT. Jadi ChatGPT adalah
bagian dari AI tapi bukan keseluruhan AI. Apalagi ya, mungkin kurang lebih itu dulu perkenalan dari saya, dan semoga hari ini saya juga bisa ngasih insight atau pertanyaan-pertanyaan teman-teman kayak keresahannya ada apa nih, saya akan berusaha jawab dengan sesederhana mungkin. Jadi kebanyakan dalam training maupun workshop saya itu saya berusaha untuk menyederhanakan sesuatu yang kesannya mengerikan atau ribet ini jadi bahasa manusia, bahasa sehari-hari kita, kayak oh ternyata gampang ya pakai AI itu. Nah, goal saya itu seperti itu, seperti itu. Ya, ya, makasih Andrew buat introduction-nya. Nah, sesuai dengan tema webinar hari ini, ya, kalau semua pekerjaan sudah pakai AI, terus aku ngapain? Ya, nah ini yang tetap masih jadi satu kekhawatiran dari banyak orang dari tahun-tahun lalu dan tahun ini pun masih, mungkin malah semakin resah, ya, karena AI semakin canggih, ya. Dari yang kalau Andrew juga kan sudah mengikuti dari awal lahir, ya. Jadi saya juga pas tahu ada namanya ChatGPT, wah udah mulai, wih ternyata bisa begini. Wah sekarang walaupun dalam jangka waktu 2-3 tahun, sekarang udah jauh lebih canggih lagi, ya. Kalau dulu mungkin promptingnya masih yang semi-semi, apa ya, maksudnya kayak kita pakai kalimat-kalimat yang mungkin kita Betul. mikirnya harus yang sampai orang jualan prom gitu ya, sampai harus bela-belain copy paste atau apa. Tapi sekarang sudah tidak seperti itu kan, apalagi Gemini dan ChatGPT dan yang lain-lainnya. Bahkan saya tadi juga coba Canva AI, itu juga cuma ngajak ngobrol aja ya, tadi seperti yang juga di podcast Pak Ken dijelaskan, ngobrol aja mereka langsung bisa tahu kita perlu apa gitu ya. Jadi mungkin kalau secara prompting mungkin kurang lengkap, tapi AI-nya bisa membimbing kita sendiri sampai akhirnya Hmm. jadi lengkap. Yang penting kita paham untuk menginstruksikannya. Nah, jadi dari segala kecanggihan nih, dari banyak AI itu ada banyak sekali ya teman-teman, bukan hanya ChatGPT tadi, Andrew bilang ada banyak 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 banget ya. Mungkin ada ribuan, mungkin bisa jutaan kalau dihitung yang kecil-kecil. Nah, semua itu sudah bisa, hampir bisa menguasai pekerjaan-pekerjaan sederhana dan repetitif. Nah, ini jadi sebenarnya kalau menurut Andrew, sebenarnya apakah ketakutan bahwa AI bisa mengambil alih pekerjaan manusia itu satu hal yang patut kita jadikan sesuatu yang apa, warning ya, atau mungkin ketakutan yang valid yang harus diakui atau seperti apa. Jadi menurut menurut Andrew gimana? Karena banyak yang overthinking, yang ngerasa apalagi banyak pekerjaan kayak seperti desainer ya kan. Ya. Andrew juga soal backgroundnya desain kan. Hmm. Dan sekarang juga copywriting, dan juga kalau udah pegang AI ini pasti udah masuk-masuk ke coding. Kita udah kayak bisa bikin aplikasi sendiri. Padahal teman-teman punya, ada yang programmer-programmer itu juga pada mikir ya. Ya. Nah, itu menurut Andrew gimana tuh? Karena banyak yang mulai overthinking. Aku bisanya gimana jadinya ya kalau semuanya sudah dipakai AI, apakah aku masih diperlukan gitu? Ya. Nah, Ya. menurut Andrew gimana? Ketakutannya valid dan ini paling sering ditanyakan. Jadi aku juga nggak akan berputar atau lama-lama menjawabnya. Ya, AI bisa menggantikan manusia. Tinggal kita ada di negara mana dan berprofesi di industri mana, teman-teman. Jadi katakanlah tadi, kalau saya suka guyon ya di setiap saya pembukaan gitu. Sebenarnya kalau teman-teman lihat ada satu website namanya There's an AI for That gitu. Nanti ada bagian job impact, intinya kayak sektor mana yang paling terdampak, terus pekerjaan tipe seperti apa, terus dikasih tahu list tools AI yang bisa menggantikan pekerjaan tersebut gitu. 3 pekerjaan paling atas tuh pekerjaan saya, konsultan, kreatif, komunikasi. Nah itu 3 background saya tuh yang paling disapu pertama tuh gitu. Dan saya dengan sengaja memberikan edukasi ke teman-teman, eh, satu untuk mencairkan suasana juga ya, karena kan yang paling seharusnya mengerikan saya karena saya yang tergantikan. Tapi kita tidak tergantikan untuk sementara waktu ini karena AI masih butuh manusia. Ibaratnya mesin masih butuh manusia yang ngontrol. Apalagi kalau kita lihat di Indonesia kan tidak semua melulu harus sektor kreatif gitu. Kayak di pertanian, terus yang manufaktur segala macam. Memang mesin bisa sudah diotomasi, tapi Ya, masih juga banyak butuh manusianya. ya. Secara singkat,
kita ke depannya harus menjadi manager of tools. Jadi kita kayak manager tapi bukan manager atas orang lain. Kita manager atas beberapa peralatan nih kayak ChatGPT dan teman-temannya termasuk automation seperti yang 8N. Ya. Kayak kita harus mahir menggunakan beberapa alat untuk mencapai tujuan yang hanya bisa dijelaskan oleh manusia dan dimengerti oleh manusia gitu. Berapa waktu lalu, tahun lalu saya sempat ke Jakarta di eventnya Media Kumparan. Dan waktu itu yang sharing itu dia bilang, kita harus butuh superhuman nih. Superhuman tuh Ya. manusia. Karena manusia tuh yang memahami konteks kan. Konteks di lapangan. Misalnya kayak, ya tadi kita bahas hujan nih. Katakan kita punya sebuah usaha kedai kopi, kafe gitu kan. Mesin bisa tahu tuh, oh hari ini sepi mungkin karena omsetnya kurang apa, trafficnya kurang tinggi, pengunjungnya nggak banyak gitu. Tapi yang tahu alasan sebenarnya sepi mungkin karena di mallnya lagi rame karena ada basar nih. Terus hari itu hujan tuh, di depan banjir tuh, itu manusia. Mesin nggak bisa tahu hari ini banjir, ada basar di mall dia nggak tahu. Butuh manusia yang ngasih tahu mesin kalau hari ini tuh ada basar tuh, makanya orang pada beli kopi di depan. Terus banjir orang nggak ke mall gitu atau mungkin sebaliknya ya banjir malah nunggu di mall jadi mallnya rame gitu. Nah itu yang dimaksud dengan konteks. Nah mesin biar pekerjaannya mesin apa, pekerjaannya mesin itu tidak pernah lupa, tidak pernah baper, dan tidak pernah tidur. Jadi dia bisa kerja terus, dia nggak lupa, dan dia nggak emosian seperti manusia. Nah itu yang kita nikahkan. Jadi yang kita gabungkan adalah dua kualitas yang bagus itu biar jadi superhuman itu tadi. Ya. Terus masih dalam event yang sama waktu itu Wamen ya berarti Profesor Stella Christie, beliau sharing yang menurut saya penutupnya cukup bagus adalah kan dibilang nih nanti ada banyak tuh kalau nggak salah 128 juta lapangan pekerjaan dia bilang yang akan lahir dan ada 90 juta yang tergantikan tuh. Saya lupa angkanya ya, benar-benar lupa nih nanti teman-teman boleh googling aja. Cuman poinnya adalah ada yang hilang dan ada yang pergi. Jadi jangan takut katanya berita seperti itu. Tapi beliau ngomong seperti ini. Teman-teman, pekerjaan yang baru itu yang muncul karena adanya AI ini, apakah itu benar-benar akan 100% diserap untuk orang Indonesia? Karena Ya. porsinya anggaplah 100 juta nih, misalkan saya benar-benar lupa angkanya, saya nggak sempat. Apakah itu 100% milik negara kita? Jangan sampai itu dicomot negara lain, terus kita cuma kebagian 10 juta ternyata. Sedangkan Hmm. warga negara kita udah segitu banyaknya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Dan kedua adalah beliau bilang, kalau menurut saya ya, anak-anak muda itu jangan diajarin AI, dia bilang. Kenapa? Ya di sini dia tanya, siapa yang masih belajar Microsoft Word? Gitu. Terus saya angkat tangan juga kan. Nah, ketahuan tuh tahun kelahirannya katanya. Kan kita kalau masih di sekolah tuh belajar pakai Excel, pakai Word. Coba anak-anak sekarang, mereka kan udah lahir udah bisa pakai gitu. Sama dengan AI, justru yang harus belajar itu adalah generasi yang lebih senior, yang tanda kutip pekerjaannya itu akan langsung terdampak segera ketika AI ini masuk. Nah, dari sana makanya saya juga semakin kuat tekadnya untuk AI ini harus dibuat simple, AI ini harus bisa diakses oleh semua orang, dan orang itu harus diyakinkan dulu kalau ya kita memang bisa tergantikan, tapi kita juga bisa menggunakan AI menjadi teman kita untuk melawan mereka. Jadi poin saya dalam bagian ini adalah kan orang-orang nanya tuh, AI teman atau kawan atau lawan? Kawan dan lawan. Gunakan AI sebagai kawan kita melawan dampak negatif yang mereka bawa. Jadi selalu teknologi akan dua sisi, dampak negatifnya AI kita lawan dengan AI. Nah, seperti itu. Ya. Oke, mantap ya. Berarti intinya adalah superhuman-nya itu sendiri adalah orang-orang yang menonjolkan kemampuan manusia yang tidak dimiliki oleh AI dan menggunakan AI itu sebagai rekan kerja untuk melawan segala sesuatu yang negatif-negatif juga ya. Ya, dan juga membuka kesempatan tadi kan Andrew sebutkan bahwa banyak sekali kesempatan pekerjaan-pekerjaan yang baru akan hadir ya. Dan cuman ya ini saya lihat ya memang banyak yang belum belum merasa bahwa
apakah skill itu beneran ada. Misalnya kita kan zaman dulu nggak tahu kalau namanya marketing itu ternyata, apalagi saya ya, saya juga orang marketing. Terus tapi kan udah Gen X. Dan sekarang sudah mulai Gen Z gini, kita kan nggak ada bayangan bahwa marketing itu ternyata sekarang sudah masuk ke micro influencer, ada namanya konten kreator. Zaman kita kan nggak ada begitu teori seperti itu, belum ada. Dan sekarang sudah ada profesinya. Dan banyak orang ngerasa bahwa konten kreator itu kayak apa ya, maksudnya kok banyak banget sekarang orang jadi konten kreator. Padahal kalau saya bilang susah loh cari konten kreator. Walaupun orang bilang banyak, tapi sebenarnya belum banyak. Kita masih nyari terus gitu. Mungkin Andrew juga bisa ngerasa kita banyak nyari talent justru. Nah, Ya, talent ini yang saya lihat memang pekerjaan yang paling banyak kan sekarang malah memang pasti ya ke marketing karena semua pekerjaan repetitif itu kan tadi saya sebutkan, tadi Andrew juga katakan yang repetitif itu udah diselesaikan oleh AI sehingga yang kreatif-kreatif gini nih ya yang ngomong kayak ngobrol sama temen itu kan cuma manusia seperti itu dan memang ya, itulah teknik-teknik yang bisa kita pakai untuk bikin iklan ya untuk talent untuk konten kreator. Nah, ini profesi yang paling banyak dicari orang, tapi juga susah nyarinya. Maksudnya ya. susah untuk ketemu yang pas gitu. Berarti kan ada skill-skill yang memang masih banyak lobang-lobang dan banyak orang yang belum bisa isi itu, saya rasa. Ya, nah, entah memang yang tadi Andrew bilang apakah orang Indonesia mampu atau tidak. Nah, kira-kira menurut Andrew ya, eh, soft skill apa nih yang kita sebagai seorang manusia saat ini masa kini ya kita kan pengen jadi superhuman. Nah, superhuman itu hard skillnya udah ada AI, ada komputer segala macam. Soft skillnya kita nih mesti gimana? Skill yang mesti kita kuasai. Mungkin ada berapa? Mungkin bisa sebutkan dua apa tiga atau mungkin lebih ya yang Andrew bisa berikan ke kita bahwa soft skill ini nggak ada nih di AI ini. Jadi kita harus kuasai apa? Supaya bisa masuk ke job-job yang mungkin akan banyak job yang baru-baru itu. Ya, soft skill. Wah, biasanya kalau jawaban klasik mereka akan bilang critical thinking. Tapi saya Ya, tipikal orang yang males jawaban template ya. Jawaban pertama nah mungkin apa tuh? Nah, saya kalau akan critical thinking kan di nominasikan. sekolah udah diajarin juga ya. Ya, tapi relatif tuh. Critical seberapa critical tuh. Nanti ujiannya ya Oh. menggunakan toolsnya. Biar nggak berat-berat, jawaban pertama saya adalah skill untuk mau repot, mau perhatian. Tadi Hmm. soalnya saya ngutip dari Civemi ya. Hmm. Kita paradoksnya itu misalkan marketing atau sales lah. Hmm. Banyak, tapi pas nyari ya tetap sulit. Content creator kan gitu. Banyak, tapi pas nyari tetap sulit. Cocoknya sulit. Kenapa? Masih banyak lubang tadi itu kata-katanya bagus. Kita harus nemuin celah. Dan biasanya celah hari-hari ini tuh membutuhkan kita untuk mau repot, mau perhatian sama orang lain. Nah. Kita gampang kok bener kalau mau nyari kerjaan, sengaja nyari kerjaan, bukan nyari dibayar ya. Kita care aja sama orang lain. Mau dibantu pakai AI dibuatin website atau sederhana lah websitenya kayak atau Hmm. desainnya itu AI sudah bisa. Dan kita bisa Iya, membantu dari sana dan orang pasti ada yang butuh. Tapi nggak semua orang mau repot gitu. iya ya Akhirnya benar. malah ngerepotin orang lain gitu loh. Benar-benar. Jadi kalau kita care misalkan di tetangga lah gitu, tetangga butuh bantuan ini, udah ya coba aja untuk portfolio kita sekalian nyoba, nawarin bantu, oh bisa dibantu pakai AI di mana ya? Wah kak saya kan ikut sharing webinar hari ini, saya belum bisa pakai, mana mungkin saya bisa nawarin. Nah bagusnya AI itu kita bisa nanya langsung ke dia. Jadi kita temuin aja masalah yang kita cukup perhatian, kita care. Wah tetangga saya nih butuh bantuan bikin desain tuh. Nah, promptingnya seperti itu. Kita nanya ke ChatGPT, Gemini. Saya nggak bisa pakai bahasa profesional ya kan teman-teman biasanya bilang Gemini gitu. Saya bilangnya Gemini gitu. Saya orang Indonesia. Sebenarnya. Nah, jadi bisa tanya ke Gemini gitu. Tetangga saya lo jualan makanan PO nih buat poster bla bla bla. Saya bingung nih gimana dong ngajarin dong gitu bikin poster. Promptingnya apa semua dari AI. Itu sudah sangat memungkinkan. Jadi skill pertama adalah kita harus mau repot, dalam tanda kutip mau perhatian sama orang lain. Apalagi banyak orang yang
tetap masalah itu akan selalu ada menurut saya. Bukan gara-gara Hmm. AI masalah di dunia ini berkurang gitu. Bahkan mungkin bertambah. Eh, Dua adalah seni untuk mau bertanya dan mendengarkan, itu soft skill. Buktinya ya lagi-lagi penggunaan AI paling banyak ya untuk konseling kan, untuk terapi gitu. Jadi pada dipakai Hmm. untuk curhat. Saya juga udah ngalami di satu sesi workshop yang pesertanya itu punya pacar manusia dan pacaran sama ChatGPT lebih asik karena katanya, ya kalau sama pacar saya kan ribut terus, kalau sama ChatGPT pasti diiyain gitu, mendukung. Tapi bilang hati-hati, memang mereka didesain untuk selalu menjawab dan oke sama kita. Itu bisa Hmm. bias loh, saya bilang. Oh iya Ya, ya ya. gitu. Punya saya ajarin untuk ngelawan saya gitu. Saya minta dia Oh, tanda bisa kutip ya diajarin untuk membangkang. melawan ya. Bisa bisa, kita ajarin untuk ngelawan. Jadi teman berpikir juga. Jadi kita mau mendengarkan dan mau bertanya sama orang lain maupun bertanya sama AI karena akan sangat membantu proses belajar kita dengan lebih cepat. Oke. Terus kita juga jadi bisa lebih ngerti, oh nih masalahnya dia di usahanya atau di pekerjaannya dia ini, mungkin kita bisa ketemu peluang untuk kita dapat penghasilan dari sana. Jadi Ya. langsung aja. Terakhir soft skillnya mungkin sabar ya, sabar ke diri sendiri sih. Selain kalau orang lain ya kayaknya udah tiap hari kita butuh kesabaran ya. Tapi sabar ke diri sendiri dalam arti kalau kita belajar skill baru kayak AI, mungkin mengerikan ya, terus kita kayak dikejar-kejar waktu. Tapi terburu-buru juga yang berlebihan itu tanda kutip nggak produktif. Jadi seharusnya kita, oh iya ya, saya nggak butuh untuk tahu semuanya dalam menggunakan AI. Saya butuh tahu yang bisa membantu pekerjaan saya atau orang di sekitar saya atau bahkan mungkin ngasih saya tambahan penghasilan, katakan seperti itu yang langsung bisa kerasa ke kita. Jadi kalau dirasa, oh segini aja cukup, udah bisa membantu orang di sekitar, bantu saya, bahkan nambah penghasilan saya, ya dari sana dulu. Nggak usah harus nunggu, saya harus bisa semuanya baru mulai bergerak. Nah itu sangat, menurut saya, tidak produktif seperti itu. Ya, oke. Ya, menarik, menarik. Berarti itu memang benar soft skill yang tidak ada di AI dan manusia yang keunggulan di situ ya. Itu salah satunya yang tadi saya tadi nomor yang kedua itu tadi apa? Bertanya dan mendengar. Mau bertanya ya, mau belajar Ya, ya. benar. Itu saya agak-agak ini nih suka kalau lagi training saya suka kesel. Saya ngajar juga kan. Jadi misalnya Hmm. ya itu banyak kan di medsos misalnya kan kalau ada komen atau apa komen nanya sesuatu yang sangat sederhana yang sebenarnya dia bisa cari sendiri. Nah itu yang kadang-kadang saya lihat memang berarti kondisi memang soft skill itu yang tadi mau bertanya dan mau belajar itu memang nggak semua orang bisa sampai ke level itu kalau tidak mau usaha dan sabar dan mau repot itu tadi. Karena kita tahu Google itu kan udah dari zaman dulu ya. Jadi saya eh, internet itu ada dari tahun 95 itu saya lagi kuliah. Itu pas lagi internet ada, seneng banget kan. Nah, terus 95 udah lahir belum Henry? Udah, saya 93. 2 tahun masih itu. Nah, itu saya udah kuliah tuh, ada internet. Ya. Dari tahun 95 sampai sekarang, itu sebenarnya ilmu itu banyak banget kalau mau dipelajarin ya. Tapi orangnya yang sebenarnya nggak mau belajar, toolsnya tuh banyak ya, toolsnya banyak. Hmm. Tapi orangnya yang nggak mau belajar. Jadi sampai kadang-kadang kita gratis pun tuh, sebenarnya YouTube, Iya. Google, AI pun kalau yang cuma sekedar searching di ini kan sekarang sudah ada apa AI juga udah support SEO itu kan semua Ya. serba gratis. Cuman ya itu, saya bilang nggak semua orang ternyata punya kalau saya bilang skill oke lah ya, tapi inisiatifnya sendiri itu belum sampai untuk menggunakan. Hmm. Jadi gimana mau belajar kalau dia sendiri juga tidak punya keinginan untuk menggunakan tools itu semua. Nah, itu yang saya lihat sih memang jadi kendala banyak orang yang saya bilang sebenarnya dari secara skill, IQ dia oke segala macam, cuman ya itu ya tadi ya benar si Hmm. sabarnya nggak ada, nggak mau repot, mungkin ya mau Hmm. apa, tapi kok nggak mau repot, skillnya disimpan terus ya. Dan saya rasa memang selain soft skill itu ya, nah
kita harus kelola juga kan. Kalau menurut Andrew, ini kan kita sudah, misalnya kita coba untuk punya soft skill yang kita harus kuasai supaya tidak sama dengan AI, supaya kita juga misalnya kalau kita, saya lihat juga ya, maksudnya orang sekarang diseleksi karyawan itu, kalau hard skillnya semua sama, IPK-nya semua sama, IQ-nya kurang lebih sama, apa sih yang jadi pembanding? Pembandingnya itu akhirnya ujung-ujungnya adalah karakter itu sendiri ya. Orang yang paling mau repot itu pasti yang diambil. Orang yang responsif itu pasti yang diambil. Yang diem aja pasti gak mau, pasti nggak Ya, akan ya. diambil juga kan ya. Jadi ujung-ujungnya memang jadi karakter itu yang jadi penentu pilihan kita bisa dapat Ya. job itu ya, bisa dapat income atau enggak ya gitu. Ya benar juga sih. Jadi income itu akan datang di era AI ini kalau kita punya soft skill yang memang apa ya, maksudnya tidak sama dengan AI. Kalau orang lain tuh udah bisa pakai AI semua, ya ujung-ujungnya nanti akan dilihat. Ini seperti tadi Andrew katakan ya teman-teman, akan dilihat siapa sih yang paling sabar menggunakan AI, siapa sih yang paling mau repot ya untuk kerjain. Karena job-job kayak gini ya, saya lihat memang hubungan antar manusia, konsultasi tetap akan ada. Misalnya kayak, ya saya lihat justru yang pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kayak nursing, yang kayak Ya. sekarang ya untuk apa tuh, jaga hewan. Sekarang kan hewan peliharaan itu kan ini banget ya, maksudnya sudah kayak keluarga. Kalau kemana-mana itu sampai ada orang yang bisa bantu untuk jaga itu, tenaga-tenaga sepertinya justru yang Ya. diperlukan, walaupun ada skill AI. Nah, dia orang yang sabar mau ngurusin yang seperti itu memang saya lihat sih. Ya, tapi juga bisa ngerti ya, tidak perlu takut misalnya kalau nggak ngerti cara untuk, misalnya saya kasih contoh yang misalnya dapat pekerjaan yang kita sama sekali belum paham ini apa ya, mungkin jaga orang tua atau apa, ini pekerjaan-pekerjaan mahasiswa nih biasanya nih yang kalau di luar negeri atau apa kan, Nah, ini betul, bisa betul. tinggal AI ya. Cuman niatnya dan kesabarannya itu yang harus diandalkan ya, bener ya. Oke, pas banget tuh. Nah, sekarang apa? Banyak yang bilang ya tadi juga kita udah sebutkan AI bisa jadi teamwork. Nah, ini kan Andrew kan sebagai seorang certified ChatGPT prompting. Ya. Gimana kita bisa membedakan kolaborasi dengan AI ya? Dan orang yang pakai AI tapi karena dia itu males, ketergantungan gitu. Nah, ini Ya. mungkin dari konteks Andrew sebagai seorang certified ChatGPT prompt, ini gimana tips yang bisa diberikan kepada kita? Apakah kita ini benar pakai dia sebagai AI itu sebagai teamwork atau kita terlalu reliable gitu sama AI? Nah, itu kira-kira gimana? Oke. Simpelnya, kalau AI itu teman, AI lebih sering menanyakan kita, bukan kita nanya dia. Kalau kita Hmm. ketergantungan, kita yang keseringan nanya dia. Jadi kayak Google tuh, Mbah Google. AI Ah, diperlakukan ChatGPT seperti Mbah Google. Berapa ah, jumlah provinsi Indonesia? Terus mungkin kadang ngitung nota atau males tuh. Ini 2000 tambah 7000 berapa ya? Nah, itu pertanyaannya semakin kayak gitu-gitu. Pertanyaan ah, sederhana semakin dilemparin terus, itu sudah mulai warning tuh. Kayaknya sebaiknya oh, kita lebih baik pakai otak aja. Nanti tambah lama tambah nggak mau mikir. Terus resiko kita ketipu AI. Tapi ketika kita menjadikan dia seorang teman atau tim, kita akan tanda kutip minta dia yang lebih banyak nanyain kita. Misalnya, kita kan masih baru nih, pakai ChatGPT baru lah, bener-bener baru install, mungkin abis ini baru install gitu. Terus kita nanyain dia, kamu emangnya bisa bantu aku apa? Aku ini kan sales gitu, kayak kasusnya waktu itu kemarin di toko HP gitu. Saya sales di toko HP, ini ya udah beneran baru install dia cerita gitu. Terus dibantu, dijawab sama ChatGPT. Oh ya bisa bantu bikin ini untuk penawaran, nanti ide kreatif, terus untuk promosi, nanti saya bisa bikin bentuk gambar, bla 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 gitu. Nah, terus tanya lagi inisiatif. Oh saya tertarik tuh yang bikin gambar tuh gimana tuh ajarin. Nah diceritain lagi sama AI. Nah di sini kita bisa lihat dari awam dia pakai AI untuk nanyain dia. Jadi dia bukan takut tergantikan. Itu yang kita harus patahin dulu. Sudah pasti itu akan berdampak ke kehidupan kita. Mereka akan menggantikan sebagian besar atau sebagian kecil dari porsi pekerjaan kita. Tinggal kita ini mau jadiin dia teman atau udah takut aja nggak pakai terus. Nah itu bisa fatal. Nah jadi si sales ini
Setelah itu dia cerita-cerita, tanya-tanya-tanya. Nah, waktu hari yang kita ketemu, maksudnya training di dia cerita, saya pakainya gini-gini, wah bagus itu, saya bilang, udah sangat bagus. Terus gimana sekarang kesulitannya apa? Katanya, ya kadang-kadang dia ini ya aku, dia bilang, dia kayak kurang ngerti tentang pasar saya gitu. Oh pasarnya gimana? Dia waktu itu kalau tidak salah itu, sebentar nama daerahnya di Surabaya ini daerah pesisir pokoknya. Di luar masih di area Jawa Timur sampai lupa. Terus dia kebanyakan jual HP itu kan nelayan ternyata. Jadi dia bilang, ya udah kan dibikinin gambar, dikasih ide kreatif bla bla bla, tapi saya ketemunya tuh jualannya sama nelayan, dia bilang. Memang nelayannya kendalanya apa ya? Kadang kayak butuh yang HP ini apa namanya yang baterainya kuat gitu-gitu. Terus yang GPS-nya bagus, pokoknya baterai lah gitu. Nah, mereka tuh ya nanya bisa pakai AI sejauh mana. Tapi, oh, itu sudah sempat ditanyakan nggak sih ke ChatGPT-nya? Wah, nggak kepikiran sih gitu. Loh, kenapa? Kan kamu udah dari awal udah nanya-nanya tuh. Nah, akhirnya dia mulai, oh iya ya, bisa ya mestinya. Ditanya-tanyain. Jadi itu mulai jadi teman. Teman untuk dia berdiskusi dan berpikir. Nah, itu sangat bagus. Karena lagi-lagi kan, udah nggak mau repot, nggak sabaran, nggak mau nanya, nggak mau dengar. Nah, itu fatal tuh. Padahal kita bisa transisi itu semua ke AI. Kita mulai tanya. Saya ini kerjanya ini belum pernah pakai sama sekali, tolong dong gitu. Bisa bantu apa? Tapi jangan lupa untuk ceritakan masalahnya kita sedetail mungkin dengan sebahasa semanusia kayak saya ini. Istri saya itu kan desainer kan, terus suka bingung kan, saya nggak bisa nih bikin prompt gitu, mau mau buat desain gitu, wah bingung. Udah kamu ngomel aja ke saya rekam gitu, saya rekam. Ngomel, kurang elegan, warna hijaunya nih salah, ini burungnya mestinya burung merak kok jadi burung gagak misalnya gitu. Ini kuningnya emasnya kurang elegan, bla 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 bla. Udah ya, udah selesai, udah direkam. Tak dijadikan teks kan sama chat GPT-nya itu. Udah di enter. Itu promptnya. Jadi nggak ada pakai ribet-ribet harus format gini gitu. Udah dia kayak ngomel ke saya aja. Gambarnya jadi tuh kemasannya langsung. Gara-gara ngomel. Makanya saya bilang teman-teman kan suka ngomel tuh. Nah tuh dimanfaatin ngomelnya sekarang. Ngomel yang produktif tuh kayak AI itu. Ya. Direkam atasannya kalau saya bilang kalau ke tim training misalkan. Ya kalian kan Senin tuh ini kan rembukan sama tim kan. Terus leadernya misalkan tuh ngomel. Gimana nih kita strateginya mesti gini. Direkam izin bilang. Pak, Bu, saya rekam ya rekam gitu. Rekam pakai HP. Terus nanti jadikan teks. Nah dijadikan prompt tuh. Ini tadi hasil meetingnya. Bisa bantu apa? Nah mulai dari sana. Jadi AI itu kalau satu kata itu adalah sebuah kebiasaan. Tinggal ini jadi kebiasaan baik atau kebiasaan buruk itu tergantung teman-teman. Saya harapkan sharing saya hari ini nanti kita kalau bisa tanya jawab juga itu adalah gimana ya ini biar bisa jadi kebiasaan baik untuk teman-teman gitu. Di konteks teman-teman pekerjaan maupun pribadi masing-masing seperti itu. Oke. Oke. Ya. Jadi ini tergantung banget berarti ya dengan kita yang gimana cara pakainya ya. Kalau kita nggak produktif, nggak mau repot, ya udah tanya, udah selesai. Nggak mau dicek lagi. Kayak anak-anak sekolah disuruh presentasi, lupa dia yang sudah dia tanyakan ya. Oke. Nah, eh sekarang nih, kalau untuk para pemula ya, ini kan di sini mungkin ada yang ikut ini karena pengen tahu ya aku harus gimana jadinya ya kan AI ini udah semua jadi aku mesti ngapain. Nah, jadi menurut Andrew bagi mereka yang sekarang masih merasa mungkin masih merasa gaptek ya sebenarnya sih tidak ada istilah, kalau saya yakin sih nggak ada orang yang gaptek selama dia mau baca dan mencoba. Sebenarnya cuma salah aja, bukan cuma tidak Ya, terbiasa aja kan. Lama-lama udah terbiasa ya tidak gaptek lagi. Cuman kan sekarang orang masih asumsinya kalau nggak ngerti apa-apa gitu gaptek ya. Itu karena cuma ya. ya anggaplah ya adik kita ada teman-teman di sini yang masih ngerasa gaptek atau malah merasa terintimidasi nih melihat perkembangan AI yang super cepat ya. Nah, langkah apa yang menurut Andrew, langkah yang sederhana aja ya, mungkin yang membuat teman-teman di sini, apa sih yang harus aku lakukan untuk beradaptasi? Aku mesti belajar dari mana nih? Mulai dari apa? Mesti Ya. kuasai skill apa? Ya, silakan. Oke. Skillnya tetap masih sama ya. Mau sabar, mau bertanya, mau mendengarkan, Mau dan mau mendengar. repot tuh. Udah itu sama beneran tuh pegangan. Sekarang install ChatGPT di HP. Dari HP entry level, HP ku tuh entry level sekali.
sudah mumpuni dan semua tools AI ku ada di sana. Misal ChatGPT, nanti kalau sudah daftar, sudah login, di sisi paling kanan itu ada 3 garis, itu dipencet, itu seperti kita lagi telepon tuh. Nah, dinyalain aja telepon tuh, tes gitu. Udah kita ceritain, nama saya adalah ini, nggak usah nama lengkap, terus pekerjaan misalkan atau kesibukannya saya di bidang apa gitu diceritain. Masalah yang sedang saya hadapi sekarang di pekerjaan ini, tolong dong kamu kasih apa aja yang kamu bisa bantu gitu. Udah terus kita baca tuh. Nanti dia misalkan kita minta 10 hal yang kamu bisa bantu, mau 10, mau 20 ya bebas. Tapi kalau account gratisan ya mungkin di atas 100 itu dia udah nggak bisa jawab tuh. Jadi pendek-pendek aja, maksimal 50 misalnya gitu. Nanti dia jawab tuh kita bacain, terus kita misalkan Hmm. tertarik sama nomor 27 gitu atau acak lah ya kita udah baca, kita merasa wah kayaknya nomor sekian nih menarik deh gitu. Ya udah kita minta tanya dia, "Ya, untuk nomor ini gimana nih? Saya benar-benar nggak ngerti sama sekali, kamu tolong pandu." Nah, dia akan mandu kita. Terus kita coba praktek. Karena cara terbaik untuk belajar AI atau ketakutan kita terhadap AI, ya langsung aja ditabrak gitu. Maksudnya ya langsung dihadapin aja. Kayak ibarat saya ini kan benci dokter gigi ya. Tapi kan itu kayaknya vital ya, harus ke dokter gigi. Saya Hmm. takut, tapi kan nggak mungkin saya tunda, nanti bolong giginya gitu. Jadi ya ya udah langsung ke dokter gigi aja, diterima aja kesedihannya atau ketakutannya itu. Tapi dari sana kita jadi lebih ngerti, oh ini bisa digunakan sejauh ini dan masih banyak kok kasus, maksudnya secara penggunaan umum AI itu belum terlalu bisa menggantikan kita. Kita akan tahu batasan-batasan dan tanda kutip kebodohannya dia tuh sejauh mana tuh kita bakal tahu seiring kita pakai tapi. Hmm. Tuh. Oke. Nah, itu kan tadi langkah awalnya sederhana, mulai dulu ya, mulai mau nanya, pengen kepo lah ya, kepo tentang kita bisa ngapain sih ya, kita diskusi semana itu. Nah sekarang ini, kalau misalnya apa, udah lebih ke teknis nih, ini kan karena Andrew juga seorang certified prompt specialist kan. Nah, bisa nggak coba kasih gambaran ya? Ini yang lebih teknis. Kalau mungkin ada teman-teman Ya. yang pengen menguasai yang lebih expert supaya punya posisi lebih lebih ada yang apa kan ini pekerjaan langka ya sekarang ini bukan langka sih sebenarnya. Ya jadi langka karena memang belum banyak orang yang tahu padahal kita perlu banyak orang seperti itu kan tadi Andrew bilang perlu banyak orang yang harus repot tapi belum ketemu nih yang bisa kemana-mana yang Hmm. apa certified from specialist atau juga konten kreator pun ada yang certified. Saya juga ambil sertifikasi digital speaking ya, digital speaker itu untuk konten kreator. Nah, ini banyak yang nggak ngerti sebenarnya pada merasa bahwa ini skill kayak skill yang baru ada nggak sih cara belajarnya, gimana sih cara meraihnya. Nah ini mungkin Ya. Andrew bisa ceritakan sebagai seorang certified prompt specialist. Ya, menurut Andrew Hmm. peluang apa yang bisa dikerjakan kalau misalnya memang pengen Ya. ya tadi itu. Ya. Atau juga nanti kalau mereka pengen eh, punya skill seperti itu, apa yang harus mereka mulai belajarnya gimana ya? Itu kira-kira seperti Hmm. apa? Oke, satu-satu mungkin dijawab. Kalau secara dari prompt engineering, aku bukan tipe orang yang akan bilang ini akan tanda kutip bertahan lama. Kita ambil contoh Hmm. dari programmer. Maksudnya programmer banyak, dibantu dengan AI per hari ini juga katanya sudah bisa amat sangat terbantu, jadi bisa tergantikan. Tapi kenapa masih ada ya gitu? Yang ada, yang masih bertahan adalah mereka yang mengerti cara mengaplikasikan itu langsung ke bisnis. Jadi ada Hmm. programmer yang dia jago sekali programming, tapi nggak ngerti bisnis, dan Ya, ada ya, yang ya. ngerti dampak langsung ke bisnis atau ke kebutuhannya orang yang saya bilang mau repot itu tadi. Nah, kita berharap kita menjadi orang yang kedua ini, bukan ngerti teknisnya, tapi kita tahu oh ini bisa berguna untuk bisnis, mendatangkan keuntungan baik keuangan maupun keuntungan lainnya ke orang lain. Itu yang kita perlu. Terus kedua, prompt engineer saya juga nggak terlalu bilang akan bertahan lama. Kenapa? Karena manusia itu kan mencari kemudahan ya. Hmm. Awal-awal prompting itu formal, susah, semuanya harus Ya. mikir, kayak programming lah. Kayak udahlah nggak bisa kamu, pokoknya cuman saya ini udah sekolah lama gitu-gitu. Akhirnya toh dibantu AI juga.
Tapi logikanya tetap ada. Logika prompting itu yang penting. Nah, kalau daripada pakai bahasa ribet, kembali lagi saya selalu bilang, prompting itu udah orang Indonesia itu senang dua hal. Curhat sama ngomel. Udah. Itu aja Hmm. modalnya. Jadi kalau kita jago curhat, jago ngomel, promptingnya bagus. Ini saya jawab dengan serius ya. Kenapa? Prompting menurut saya itu akan pindah ke suara. Suara itu bisa jadi teks. Jadi Oh, sekarang aja udah banyak tools yang orang itu ya, sengaja langganan mengubah eh, suara jadi teks. Jadi dia capek ngetik kan. Karena ya, kan dia harus betul. cerita nih. Tolong bikinin saya aplikasi kayak kayak saya ngomong Ya, kan. ya. Tolong bikinin aplikasi untuk ngitung jadwal shift mandor saya. Nanti aplikasinya itu harus bisa ngitung berapa proyek aktif, terus jumlah cuti maksimal, nanti ada nama-namanya, lalu dicerita tuh panjang lebar 5 menit. Capek kan dia kalau ngetik, nggak mau. Iya. Prompt engineer amat tuh. Jadi kita butuh logikanya. Logikanya tapi untuk bisa mengerti masalah si mandor ini, ya harus orang yang memang bertanya ke mandor atau ngerti situasinya mandor. Mandor yang ngomel itu, mandor yang curhat. Wah, saya ini capek nih. Masa saya harus ngitung jadwal shift kerjanya tuh manual, pakai Excel apa. Dia cerita tuh ngedumel ke AI. AI-nya tangkap jadi teks, di enter jadi aplikasi. Nah, kurang Iya. lebih gambarannya prompting itu seperti itu sebenarnya. Jadi kenapa saya guyonnya bilang ya pokoknya skillnya curhat sama ngomel aja. Tapi yang penting kita mau tahu untuk oh ini proses kerjanya tuh gimana sih, masalahnya di mana, kita ceritain. Kita minta AI membantu. Kalau peluang kerja, jadi ke depannya peluang kerjanya bisa ke mana? Ya pasti bisa sangat banyak ya. Karena AI ini kan terlalu luas. Mau yang jago tentang data, mau yang jago tentang bikin istilahnya tadi minjem istilahnya Kenny mungkin kayak fine Oh, tuning atau ngurus modelnya sendiri. Tapi jauh sebelum itu, teman-teman harus lihat kesempatan teman-teman di sekitar pekerjaan sekarang untuk menggunakan AI paling dekat tuh siapa? Bukan siapa, untuk apa? Karena anggaplah gini, kita di kantor misalkan bersepuluh, berlima puluh gitu. Bisa nggak kita jadi yang pertama yang ngerti AI untuk membantu langsung kebutuhan usaha atau pekerjaan kita, divisi kita, tim kita, itu kita yang pertama. Nah, goalnya kayak gitu. Saat yang hmm. lain mungkin ya dia pakai sih, tapi dia Ya, nggak benar-benar membantu bisnis secara keseluruhan loh. Dia mungkin membantu tim aja, membantu divisi aja, tapi nggak membantu katakanlah mungkin bisnis utamanya atau ownernya gitu. oh, Atau bisnis kita sendiri misalkan. Ya nggak usah lah belajar, nanti mungkin suruh yang lain aja yang belajar gitu. Nah itu mental yang menurut saya jangan. Nanti keduluan orang kita makanya nggak sempat curi start kan. Kita nggak dapat curi start keduluan orang lain lagi. Telat lagi nanti. berarti Ngobrol tetap serius ya, tentang mesti AI, mesti repot. mesti repot bener. Ngobrol serius kemarin waktu itu sama teman, dia pengusaha dan dia bilang, menurut saya kenapa semua orang harus belajar AI, dia bilang. Karena ini mungkin dalam masa dia hidup, dia itu umur 50 mungkin ya. Dalam masa saya hidup ya, AI ini adalah masa di mana semua negara itu garis startnya sama. Buktinya Cina sama Ya, US kan segitunya perang untuk AI. Maksudnya mereka juga masih belajar tentang ini gitu. betul. Dan negara-negara lain kayak kita ya startnya tanda kutip itu sama garisnya. Kalau yang lain kita bilang mau produksi, mau manufaktur apa, kayak mereka Iya. udah maju duluan, kita masih negara berkembang. Nah, AI startnya sama. Jadi pastikan kita curi start, pakai waktu ini untuk membantu itu. Jadi kembali menjawab pertanyaannya, apakah prompting penting atau sekarang lebih baik saya bisa prompting dulu baru bantu orang? Mending bantu orang pakai prompting. Kita belajarnya sambil Hmm. jalan. Wah, Oh, di bisnis saya, di tim saya ada masalah ini. Kita tanya AI kan, gimana bantunya? Kita inisiatif. Pak, ini ada solusi gini. Yang paling sederhana aja. Bukan langsung harus menggantikan atau harus berhasil. Boleh nggak saya coba? Tunjukin kita punya inisiatif. Nah, dari sana kan kita dapat kesempatan, kita dapat perhatian, mungkin kita bisa dapat level up, promosi, kita dapat pengalaman. Nah, itu yang akan menurut saya konkret atau langsung terasa dampaknya ke kita. Seperti itu. hmm. Ya, menarik, menarik. Berarti teknik skill promptingnya itu sendiri, kalau misalnya tidak teraplikasi untuk apa ya, maksudnya kebutuhan bisnis itu sendiri, ya maksudnya secara keseluruhan ya, Ya. itu juga tidak akan berdampak apa-apa ya untuk
kita ya. Jadi Betul. memang kitanya yang memang apa ya, walaupun tadi secara teknis punya prompt spesialis dibagi-bagi ya, ada yang marketing dan biasanya yang jago marketing atau apa. Tapi kalau misalnya memang itu teraplikasikan untuk meningkatkan kinerja, produktivitas secara Ya, global bisnisnya perusahaan, itu berarti jauh lebih penting ya, dan dibandingkan ya, teknik itu sendiri ya. benar. Oh, jadi kalau misalnya memang apakah ada profesi lain yang menurut Andrew secara teknis juga akan ada gitu, diperlukan. Kayak AI Hmm. engineer ini kan udah mulai mulai nih naik ya. Ya, banyak 2 tahun betul. yang lalu tidak ada istilah AI engineer. Ya orang Ya, bisa pakai AI, tapi maksudnya bukan ya, dalam arti yang sekarang ini bisa manage, ya, mengelola engineer, itu istilah ya, engineer. Nah, dulu dulu kan engineer itu misalnya harus kena teknik, harus ya, ya. anak IT, padahal kita bukan bukan orang IT nih gitu. Saya juga bukan orang IT, tapi eh, apa ya, karena saya rasa teknologi itu kan part of our lives, jadi memang harus dikuasai, entah kita orang IT atau bukan kan memang kita pakai. Nah, Ya, betul. menurut Andrew, profesi apa lagi nih ya kayak semacam AI yang seperti Andrew lah ya, prompt spesialis, apakah ada yang lain lagi yang bakal banyak digunakan? Kan tadi Andrew sendiri ngomong malah prompt spesialis mungkin udah mulai Hmm. agak ngilang, karena sekarang prompting cukup ngobrol aja Ya, udah udah AI-nya udah paham kan sebenarnya. Nah, benar. ya, nah, mungkin ada yang bisa Andrew tambahkan lagi. Siapa tahu ada teman-teman yang mungkin bisa, Hmm. oh ini bisa nih peluang untuk aku nih untuk kayak AI engineering spesialis di mana Ya. mungkin. Kalau tempatnya sih aku belum ada spesifik bayangan ya, karena sekarang online juga udah banyak sekali yang nawarin gitu, tinggal kita yang nyortir aja. Cuman ini agak teknis dan mungkin agak ribet sedikit, tapi teman-teman bisa cek, itu namanya Comet. Jadi itu adalah sebuah AI browser yang bisa, ya kayak dia membantu kita pas waktu nyari-nyari di web. Maksudnya gimana sih? Nanti teman-teman cari aja Comet gitu, COMET. Terus mungkin nonton di YouTube dulu lah. Saya nggak mungkin jelasin Hmm. detail. Tapi dari sana biasanya saya ngajarin teman-teman yang memang beneran punya inisiatif belajar. Teman-teman cari aja nih, misalkan course atau workshop atau training AI atau apapun lah bidangnya gitu. Buka halaman webnya, kan ada silabusnya tuh. Nanti pakai AI asistennya, teman-teman bilang, saya minta dong referensi semuanya yang dari YouTube sesuai silabus ini. Itu muncul Oh, per topik per silabus, YouTube-nya muncul. Mau repot ya, mau repot, mau dengar, mau belajar. Udah tontonin aja. Paling nggak kita dapat katakanlah 30-50% gambaran tentang dunia itu. Jadi kita hmm. punya gambarannya sebelum ikut course-nya. Mau pendalaman silahkan. Oke. Kita sudah mulai punya pembanding nih, course apapun lah, misalkan sales gitu. Wah, ada course sales A, B, C gitu. Kita pakai tuh lihat, wah, saya sudah ada gambaran. Itu teman-teman udah level up. Ya. Nah, hubungannya apa? Kembali dengan, oh ini profesi selain prompt engineer bisa kemana? Mau ngomong AI engineer, ya. Cuman saya susah atau tidak selalu ingin menjawab pekerjaan-pekerjaan yang kesannya tinggi, engineer dan bla 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 itu. Itu kayak menakutkan untuk teman-teman yang awam. Saya kan di sini nggak kenalan sama teman-teman satu-satu ya. Apakah di sini memang ternyata full engineer semuanya saya juga nggak tahu, atau ternyata seperti saya nih bukan background teknis ya, orang tua. Maksudnya kayak saya punya anak ya. Ya udah hari-harinya kita ya manusia biasa seperti itu gitu. Tapi yang saya perhatikan sekali dengan amat sangat adalah soal perihal data. Kan Oh. orang tuh kan ngomongnya ujung-ujungnya duit ya. Kalau kita bisa ngerti buat data jadi duit, itu pasti dibayar. Udah sesederhana itu. Mau pekerjaannya Hmm. apapun title-nya kita, asal kita bisa ngubah data jadi duit, dibayar. Sederhananya bisnis kan seperti itu. Nah, masalahnya untuk mengerti perjalanan data jadi duit, itu butuh kita mau belajar. Hmm. Bukan butuh jago prompting. Jadi kita Ya. paham, oh data ini artinya ini ya. Ini bisa diuangkan gara-gara ini. Nah, itu yang menurut saya itu penting. Dan itu bagusnya bisa terbantu sama AI. Kata kuncinya adalah bisnis proses.
Jadi kalau teman-teman misalkan seneng tuh, teman pelajari aja, ceritain tuh lagi-lagi curhat atau ngomel tuh curhat. Saya kerja di perusahaan gini gini gini, kendalanya gini gini gini. Kamu tolong dong ajarin saya bisnis proses hulu ke hilirnya industri ini atau usaha ini. Belajar pakai prompt itu aja, kita udah mulai kebayang dari yang mungkin kita secara profesi adalah di divisi tertentu, sales gitu misalkan. Tapi kita bisa berpikir keseluruhan usaha atau bisnis ini. Oh, jalannya bisnis itu hulu ke hilir gini ya. Sales itu cuma bagian kecil, ujung tombak yang bagian jualan. Tapi kan ada Ya, operasional, ada sistem, ada HR, ada marketing, ada finance, bla bla bla. Kita jadi holistik. Dari ya, sana pelan-pelan kita punya modal untuk, oh ternyata data di divisi HR tuh ini ya, selain data gaji, data absensi. Di divisi sales tuh data selain sales report, ada apa lagi ya? Nah, kita mulai paham, mulai paham. Barulah ketika kita nanti ambil sertifikasi, katakanlah AI engineer, mungkin data analis, data apa namanya, data scientist bahkan, kita satu bahasa, satu frekuensi. Oh, saya belajar ini karena cara menduitkan ini itu gini nih. Duitnya ada ya, di sini, geraknya gini. Itu yang saya rasa susah untuk satu digantikan AI karena data itu belum bisa bicara segitunya. Bukan berarti AI nggak bisa baca data cepat. Dia ya, bisa, ya. tapi konteks itu manusia yang menguasai. Nah, itu yang menurut saya boleh dong dijadiin sebuah kebiasaan untuk kita tuh belajar pakai AI terutama. Maksudnya Hmm, belajar bisnis proses itu dengan AI itu tadi. oke. Gitu. Iya, iya. Berarti ini ilmu yang maksudnya semua orang ya dari berbagai background itu pasti bisa karena ada dukungan AI untuk kita bisa belajar dan akhirnya jadi satu kebiasaan untuk melihat satu satu opportunity ya nanti dari data itu sendiri ya mungkin bisa itu bisa kebayang. Oke, paham sih. Eh jadi skill yang lebih dipakai untuk data analisis dan apa nih? Mungkin lebih ke jadi kita nih dulu kan kita kayak istilahnya punya spesialisasi. Sekarang lebih ke generalis. Jadi semua Ya, bisa bisa menguasai apapun sebenarnya. Cuman kan nanti tergantung ya. Nggak Andrew bidangnya yang mana yang lebih banyak orang ya, reputasi dan ya personal branding nih ujung-ujungnya kan ya nanti ini udah ya, bahas marketing dan ini. Nah, mungkin ya, teman-teman ya, ada yang nanti mau tahu lebih banyak. Tiap orang kan pasti punya personal branding masing-masing. Itulah yang nanti calon-calon customer kalian yang melihat kalian itu cocok untuk bantu di bidang yang seperti apa kira-kira gitu. ya. Nah, mungkin tadi yang saya juga bahas sama Andrew ya tadi kan saya ada share. Saya boleh ya share Ya, boleh boleh monggo ya monggo sih. biar ada bayangan teman-teman. Tadi kita ada agak seru tuh bentar ya, coba saya cek. Nah ini, teman-teman bisa lihat ya gambarnya ya. Saya coba perbesar. Yang tadi kita bahas juga sama Andrew. Jadi beberapa skill ya, beberapa skill nama-nama nih ya. Maksudnya ini 30 AI business ideas yang tadi eh, Andrew sudah bilang bahwa semuanya itu akan kembali bahwa ilmu yang kita pelajari itu harus ilmu yang mengarah ke arah bisnis itu. Ya. Nah, nanti juga akan terlihat ya mana yang kita lebih pas nanti. Jadi kelihatan di sini ada macam-macam ya. Jadi ini AI engineering berdasarkan nanti mungkin minat kita atau keahlian kita atau mungkin gimana personal branding orang ke kita. Nah, ini bisa yang AI social media manager ya. Ini sejauh ini udah banyak nih yang perlu nih. Saya aja kadang-kadang perlu nih yang kayak gini. AI video content agency, voice over ya. Bikin voice over pakai AI itu apa eh, dibilang gampang nggak ya agak ada susahnya juga tapi dibilang susah nggak juga sebenarnya ada trik-triknya sebenarnya dan memang ini biasanya orang-orang audio orang-orang yang suka musik yang punya sensitivitas di telinga ini cocok nih ya karena ini biasanya tukang bisa ngedit dia bisa bikin intonasi lewat kata-kata ini tidak semua orang kalau tidak ada pengalaman biasanya agak susah jadi ini biasanya ya orang-orang yang bikin konten ini tahu. Nah, ini hal-hal seperti ini yang nanti teman-teman boleh nih ya kalau mau pelajari. Ini nanti saya share di grup. Mungkin ada yang bisa lihat.
Nanti coba mau pelajari. Ini semua kan untuk kepentingan bisnis, apalagi punya bisnis sendiri, ya. Bisa AI yang sudah dibantu, tapi kan AI harus diarahkan. Nah, jadi kita lihat, maksudnya sih yang bisa kita pakai, ya. Nah, ini spesialisasi. Selain prompting, ada macam-macam ya. Even ini bookkeeping assistant, ya. Nah, ini yang nanti akan disupport juga untuk dari workshop yang akan kita buat nanti. Ya, kita minggu depan ada workshop end-to-end, ya. Nah, salah satunya apa itu NNN nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Yang jelas dia akan mengintegrasikan semuanya ini menjadi satu program yang otomatis tanpa kita harus terlibat terlalu banyak ya. Jadi integrasi antar AI. Nah, jadi sudah ada AI, terus ada aplikasi yang mengintegrasikan antar AI itu si NNN itu. Makanya menarik kalau belajar NNN ini nggak bisa cuma 1-2 hari pastinya, walaupun pelatihannya cuma 2 hari, tapi perlu apa ya? Tetap perlu yang namanya konsistensi untuk berlatih. Apalagi per kasus tuh beda-beda ya. Nah, menurut Andrew nih, kan kita mau bikin webinar workshop nanti minggu depan ya. Nah, menurut Andrew apa perbedaan dari sekedar kita cuma jago chatting di AI ya, sama menguasai AI yang sudah masuk ke automation ya. Seberapa penting upgrade kita untuk level otomasi. Ya, sekarang mungkin kan Ya. kita masih saya termasuk yang masih harus belajar untuk yang otomasi karena masih yang kayaknya saya pakai, ya mungkin bukan chatting lah ya, tapi mungkin sudah tengah-tengah tapi belum sampai ke situ. Nah, mungkin menurut Andrew gimana proses? Mungkin bisa kasih gambaran Ya. tahapannya. Sekarang kita nih kan dari yang pemula nih ya. Nah, sekarang masuk ke otomasi itu kenapa harus bisa kita arah ke situ? Nah, gambarannya itu adalah kembali lagi AI ini sekedar hype dalam arti kayak wah nih sana sini ngomong AI kelas AI gitu atau beneran kepake untuk pekerjaan dan bisnisnya kita. Nah, otomasi itu adalah yang mendekati untuk beneran berguna langsung ke pekerjaan atau bisnis kita, baik di divisi manapun ya, di yang marketing komunikasi, yang tim konten, tim sosmed, tim sales, tim apa HRD, tim accounting bahkan tax gitu, sampai timnya customer service mungkin sekarang chatbot kan udah banyak juga. Itu tahapannya harus buat otomasi karena melibatkan banyak tools, banyak platform gitu. Kita harus mulai mikir ke sana. Di saat ya lagi-lagi, saya percaya prompting juga akan mati, tanda kutip juga otomasi akan mati. Mati itu dalam arti gini, bukannya hilang. Tapi siapa yang mengerti data jadi duit ini geraknya gimana, atau bisnis prosesnya, pasti dia akan gampang buat otomasi. Karena tidak mungkin si perusahaan otomasi akan dengan sengaja bikin fitur yang ribet, biar penggunanya sedikit. Dia kan bisnis. Masa cuma Iya, mau penggunanya 100 orang, udah yang pinter-pinter aja, yang biasa-biasa nggak usah pakai, jangan oh pakai ya. bikin. Dia pebisnis. Dia butuh kalau bisa 1.000, 10.000, 1 juta orang pakai, dia akan senang. Google kan kayak gitu. Masa yang bisa Google cuman yang ngerti bahasa Inggris atau yang cuman bisa nanya gitu. Kalau bisa semua orang di pelosok dunia manapun bisa pakai. Ya. Promptingnya sama. Kalau dibuat ribet, berarti kan OpenAI, ChatGPT, duitnya dikit dapatnya. Karena penggunanya ya itu-itu aja lah yang pinter-pinter gitu. Saya percaya seperti itu. Nah, Oke. tapi penggunanya tambah banyak, tidak berarti semua penggunanya bisa menguangkan itu. Ya. 1 juta orang bukan berarti 1 jutanya dapat duit. Mungkin cuma sebagian kecil yang bisa jual itu dan dapat duit. Otomasi itu bagus, teman-teman. Dipelajari aja. Sekarang mungkin toolsnya akan berubah terus. Tadi di podcast juga udah disinggung, pakai Microsoft Power Automate udah bisa via teks, N8N juga udah bisa via teks. Tapi lagi-lagi nih, teman-teman ngerti prompt atau Ya. logikanya nggak? Ya. Gimana sih saya harus merintah dia untuk bikin ini secara otomatis? Kalau kita nggak ngerti proses bisnisnya atau proses data itu bergerak dari mana ke mana. Benar-benar. Dan kenapa otomasi itu bagus? Teman-teman harus belajar otomasi itu karena teman-teman akan langsung praktek. Ketika teman-teman praktek langsung, wah saya batasannya sejauh ini nih, saya nggak ngertinya sampai sini.
oh pas sudah bikin gagalnya di titik ini nih. Apa yang belum siap ya, apa yang kurang lengkap. Karena belajar paling cepat adalah ketika kita nyoba membuat sesuatu. Nah, otomasi itu contohnya. Otomasi yang sederhana aja lah, misalkan kayak dari teks apa kita chat Telegram terus dicatetin jadwal ke kalender misalnya. Gak usah langsung cepet-cepet bikin chatbot gitu. Atau update stok bikin otomatis aplikasi. ke Excel gitu. Ya, gitu. Gak usah yang ekstrim-ekstrim, yang kayak membantu aja. Yang saya Ya, sering juga sampaikan adalah teman-teman, AI ini kan tanda kutip bisa menggantikan kita. Tapi juga kalau udah dicoba ya nggak segitu pinternya kok gitu. iya. Tapi Harus kalau kita yang mau sekarang menggantikan kita, paling enggak 20% dulu, 30, 50, 80. Bukan tiba-tiba kita tergantikan. ya. Saya selalu percaya ya, semua dari kita termasuk saya, itu pingin tergantikan AI. Kalau saya bisa nggak usah nyuci baju, saya nggak usah capek nyetir, itu murah, nggak usah naik bemo, istilahnya nggak usah naik bis, dibantu digantiin, nggak usah bikin konten, jualan tinggal nyuruh-nyuruh, semua orang Ya, mau, semua orang mau. Terus tugas kita jadi apa? Jadi orang tua kalau saya bilang. Udah jadi orang tua aja sana gitu. Nah, tapi AI belum segitunya bisa gantiin. Jadi kalau kita mau buat otomasi yang simpel-simpel, bisa gantiin 20% aja teman-teman. Udah hemat waktu. ya. Baru 20 kita tingkatin. Jangan langsung mau sempurna. Otomasi saya harus bisa menggantikan diri saya sepenuhnya. Waduh, kalau nggak ribet, pilihannya mahal. Pasti udah tuh. Ya, Nggak pasti. mungkin kan? Kita harus jadi beli robot dulu gantiin kita. Bisa kok gitu. Kemarin saya sempat post di story, pabrik di Cina tuh full pakai AI sampai QC-nya juga katanya. Bisa, tapi kan Cina punya duitnya. Kalau kita Ya, bahan nggak mungkin beli robot terus suruh gantiin. Udah, saya hari ini nggak mau kerja. Kamu aja kerja robot gitu. Kamu bikin konten ngetik di laptop, udah urusin gitu. Nggak mungkin. Jadi masih banyak peluangnya. Silakan teman-teman belajar. Saya sangat saranin. Pokoknya goal akhirnya adalah teman-teman curi start. Curi start untuk jadi yang pertama pakai di divisi, di bisnis, di usaha kita. Jadi kita juga bisa punya banyak waktu luang untuk ngerjain yang lain. Itu aja sih mungkin kalau dari otomasi. oke. Oke, thank you Andrew buat insight-nya yang sudah diberikan kepada kita ya. Yang aku bisa ngambil benang merahnya, Andrew selalu mengingatkan bahwa ada masanya nanti kita semua tergantikan, tapi tetap ada prosesnya ya. Dan mungkin kalau pada saat itu tergantikan pun sudah ada new normal yang lain yang kita nggak tahu ya. Ya, Mungkin kita ya. punya cara yang bagaimana untuk cari uang. Mungkin udah kayak nggak sekarang, nggak seperti sekarang. Mungkin malah nggak perlu cari uang. Semua sudah, Hmm. bahkan sekarang kan orang udah yang maksudnya ada yang bikin satu rumah itu udah bisa ada tanaman segala macam, makanan semua itu udah Ya, satu ya. ekosistem. Self-sustain Ya, benar. ekosistem yang bisa bisa jalan sendiri, walaupun mereka tidak pakai pakai istilah tidak perlu income yang gimana gitu. Nah, kita masih belum tahu, tapi intinya kalau mikir sampai ke sana nanti malah jadi apa kita meluangkan kesempatan yang ada sekarang ya. Nah, peluang sekarang ini menurut Andrew adalah bagaimana kita bisa meningkatkan itu semua skillnya untuk kebutuhan bisnis ya, termasuk nanti ini teman-teman kita akan belajar otomasi otomasi itu ya untuk meningkatkan efisiensi teman-teman supaya income dari bisnis yang atau pekerjaan yang dilakukan teman-teman itu semakin meningkat ya. Itu yang penting tuh dari benang merahnya si Andrew adalah di situ, jangan sampai kita hanya menggunakan AI sekedar skill-skill gitu aja ya, tapi tidak ada dampak dari untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita sendiri dalam segi arti ya yang generalnya untuk meningkatkan kemampuan bisnis pada utamanya. Karena ya memang apa yang bisa kita lakukan lagi sebenarnya di era seperti ini, saya rasa ya benar sih. Ya bisnis itu ya, bisnis kan macam-macam ya Andrew ya. Hmm. Bisa apa tidak tidak seperti yang zaman dulu kita harus mungkin buka toko atau apa, sekarang nggak usah buka toko ya tinggal duduk duduk aja itu kita bisa bikin satu peluang dan apa tidak ada lagi yang bisa kita kayak misalnya pekerjaan pabrik atau apa akunting segala macam udah diganti. So, itu semua sudah teknis semua ya. Nah, yang belum tergantikan itu ya orang-orang yang mau repot ya, mau repot yang
mau belajar, sehingga banyak celah-celah yang masih kosong itu teman-teman nanti bisa isi di situ. Yang mau jadi konten kreator tuh ya bisnis ya. Andrew ini juga akhirnya ujung-ujungnya juga pasti bisnis ya. Walaupun backgroundnya desain grafis, tapi tetap kita semua jadi akhirnya jadi pengusaha semuanya otomatis ya. Oke, makasih ya Andrew ya buat apa masukan-masukan yang diberikan pada kita. Nanti teman-teman kalau misalnya pengen tahu lebih banyak bisa follow akunnya Andrew di IG. Sama ya, ini kan akunnya Andrew nulis gitu. Tinggal dicari nanti ketemu. Ya, baik. Nah, saya akan lanjutkan materi untuk menjelaskan ya. Jadi teman-teman yang ada di sini nanti akan sebagian sudah mungkin ada ikut kelas untuk minggu depan ya. Nah, ini akan saya jelaskan ya. Kondisi di kelas kita belajarnya seperti apa ya dan apa yang harus kita dapatkan nanti. Nah, saya akan share dulu ya sebentar. Nah, ini teman-teman pengen tahu ya nanti kelas yang kita akan ikuti untuk otomasi itu seperti apa sih ya. Mungkin ada yang belum daftar, pengen lihat ya. Ini sudah batch kedua, jadi ada beberapa peserta batch pertama masih ikut nih. Karena otomasi itu ya semakin berkembang ya. Dan per kasus ya, tiap kasus beda-beda. Jadi nanti teman-teman akan merasa bahwa ini menarik ya. Kalau pengen bikin invoice, nggak lagi ketik-ketik. Gimana sih caranya ya? Nah, jadi otomasi ini sudah sangat memudahkan sekali. Tapi yang pentingnya itu tadi ya, basic logika, teori, data-data, menyusun instruksi yang benar ya, secara kronologis. Jangan, walaupun nanti bisa pakai suara, tapi setidaknya kan kita harus memberikan yang penting. Ya. Nah, untuk batch kedua, kita akan mulai AI automation-nya itu di tanggal 16 dan 17. Ya, jadi 2 hari pelatihannya. Nah, hari ini kita sudah dibimbing oleh Andrew ya untuk sebagai dasar bahwa kita akan pelajari dasar-dasar AI dulu dan saya nanti akan share kepada peserta yang ikut workshop ini tutorial AI yang harus ya, maksudnya tutorial AI yang bisa dipelajari. Ada 60 lebih tutorial AI yang nanti bisa dipelajari video tutorialnya supaya nanti waktu belajar otomasi ini ada sedikit bayangan. Oh, kalau ini saya bisa pakai ini, kalau yang untuk kayak gini saya bisa pakai ini. Itu untuk basic knowledge aja. Ya. Nah, mentor kita adalah Pak Kenny ya dan juga Pak Atmojo. Tadi Pak Kenny sudah ada di podcast sebentar ya. Nanti beliau juga akan kasih sedikit introduction ya otomasi end itu seperti apa ya. Dan akan dibantu juga oleh Pak Atmojo ya. Jadi berdua Pak Kenny dan Pak Atmojo akan mentraining teman-teman yang ikut kelas end automation. Nah, saya Femi, Pak Paulus, dan Pak Willy, dan Hayu itu nanti akan jadi tim support ya. Nanti kalau misalnya teman-teman perlu bantuan atau mau tanya-tanya ya hal-hal yang berkenaan dengan AI di grup nanti kita bisa bantu. Nah, sini ya hari ini kita sudah masuk di hari pertama sebenarnya ya untuk webinar. Nah, minggu depan kita akan ke sesi yang workshopnya tanggal 16 dan 17 ya dari jam 7 sampai jam 9. Nah, untuk yang tanggal 16 ini yang akan kita pelajari ya, Foundation Unlock the Power of Automated Workflows. Terus dilanjutkan hari kedua ya sudah ada diskusi, studi kasus ya, tanya jawab. Nah, jadi kita akan belajar basic-basicnya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan mau bikin invoice secara otomatis itu harus seperti apa. Dan jangan khawatir ya, otomasi itu AI itu berkenaan semuanya dengan template sebenarnya ya. AI itu sudah ada template-nya semua. Jadi basic yang harus kita kuasai nanti Pak
Kenny dan Pak Atmojo akan jelaskan secara teknis ya. Ini gimana? Ini artinya apa? Ini artinya apa? Itu aja ya. Tetapi nanti kalau teman-teman mau bikin macam-macam itu kita ada sediakan free puluhan template end-to-end ya, tinggal pakai saja ya. Dan tadi saya sudah sebutkan ada free video tutorial 60 AI ini untuk bisa dipelajari kapanpun karena berupa video tutorial. Jadi nanti teman-teman bisa lihat banyak AI yang bisa diintegrasikan ya dengan automasi end-to-end. Terus ada beberapa free digital learning juga dari Kompas Publishing. Nanti ada materi-materi yang nanti teman-teman bisa cek ya di website Kompas Publishing. Apa sih yang bisa, maksudnya ada beberapa pelatihan yang bisa teman-teman dapatkan di situ. Ada yang free, ada yang berbayar. Tapi ya ambil coba yang free saja ya. Dan akan join ke WA group ya supaya bisa konsultasi dan saling berelasi. Akses rekaman webinar pasti ada dan e-certificate ya. Ini benefitnya. Nah, benefit ini ya tadi yang sudah saya sebutkan tadi ya, itu sebenarnya harganya mahal ya. Jadi saya sudah buat rekaman untuk mempelajari 60 materi video AI ini, ada ChatGPT macam-macam ya. Itu kalau mau ditotal-total pelatihannya sekitar 1,8 juta ya. Template itu juga kurang lebih 500 ribuan. Workshop ini juga ya, kalau harga normalnya teman-teman lihat workshop end-to-end yang di luar itu sekitar 500 ribuan. Free digital learning juga ya, itu kurang lebih kalau dilihat dari nilai-nilai yang bisa diperoleh itu sekitar 500 ribu sertifikat ya. Jadi menggenapi saja, jadi total-totalnya itu teman-teman cuma bayar 200 ribu, tetapi benefit yang didapatkan adalah seharga 3.400.000 ya. Jadi banyak sekali yang bisa teman-teman dapatkan ya untuk workshopnya, dapat video tutorial AI-nya juga, dapat template-nya juga ya, dapat free learning juga ya. Nah, harga 200 ribu ini berlaku dari sekarang sampai hari Senin ya harusnya. Early bird-nya ya coba jadi ya. Nah, jadi sekarang setelah webinar nanti teman-teman bisa langsung daftar ya kalau tertarik ya. Harga ini berlaku terus sampai hari Senin ya, kita tunggu harga 200 ribu ya. Kalau mau harga normal 250 ribu ya. Ini harga early bird, kita tunggu sampai teman-teman bayar, kita terima pembayaran sampai hari Senin, nggak apa-apa ya. Nah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan tadi sehubungan dengan tadi AI yang sudah kita bahas ya dengan Andrew, atau juga yang berhubungan dengan kelas ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini ada tanya, bolehkah informasi workshop ini di-share publik? Oh, boleh dong. Boleh banget. Nah, ini mana lagi nih? Ada pertanyaan. Tadi saya belum lihat baca chat, tapi sudah dijawab ya oleh Pak Paulus. Thank you. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini untuk materi-materi yang tadi kita dapatkan ya, dan untuk workshop end-to-end nanti. Dan selain workshop end-to-end, kita sebenarnya banyak sekali nanti pelatihan yang tadi disebutkan oleh Andrew ya, yang mengenai data. Otomasi ini kan juga masih masuk data ya. Terus digital marketing, dan teman-teman ingat tadi ada soft skill tadi ya, mau repot, sabar, terus mau belajar, mau bertanya, itu dalam kasus kompetensi 2030 itu istilahnya lifelong learning. Nah, itu ada kelasnya. Kita juga nanti akan buat kelas seperti itu untuk anak-anak remaja, untuk anak-anak sekolah, untuk mahasiswa atau calon pekerja yang ngerasa bahwa aku nih belum punya soft skill sebagai orang yang maksudnya perlu tahu critical thinking, bagaimana cara untuk menumbuhkan semangat lifelong learning itu tadi ya. Dan ada banyak karakter-karakter yang mungkin teman-teman belum pernah tahu bahwa ini nanti akan diaplikasikan di dalam pekerjaan dalam bentuk apa. Nah, itu kita nanti juga ada kelasnya yang seperti itu ya, selain yang end-to-end ini ya. Baik ya, sambil menunggu pertanyaan kita foto-foto dulu ya. Saya stop share dulu.
Oke, kita foto-foto dulu sebentar. Silakan dibuka kameranya. Saya akan screenshot. Nanti juga ada Hayu di sini masih. Boleh juga bantuin. Ya, silakan di open cam. Kita foto-foto dulu. Sudah ya? Siap ya? Ini ada 2 halaman di sini. Baik. Senyum semangat 1, 2, 3. Pak Ginanjar. Udah ini. Udah pakai gaya dia. Oke, bentar. Saya share dulu di, bentar ya. Saya share dulu di grupnya nih. Satu kali lagi ya, nanti ada page kedua nih soalnya. Sekali lagi, saya tidak tahu Anda masuk ke page berapa, yang penting Anda senyum saja. Oke, 1, 2, 3. Ya, ya, mantap. Baik, ada pertanyaan dulu? Mungkin ada yang mau tanya ke Andrew sebelum nanti Pak Kenny akan jelaskan otomasi N8N secara singkat ya, secara singkat. Ada yang mau ditanyakan? Boleh chatting, boleh open mic juga nggak apa-apa. Mau open mikrofonnya boleh, mau chatting boleh, ya. Atau pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan AI silakan. Dengan digital juga boleh. Ada yang sudah pernah coba otomasi N8N? Ya, kecuali yang ini ikut batch pertama udah pernah. Oh, Pak Ginanjar sudah. Menurut Pak Ginanjar gimana nih? Menarik nggak otomasi? Izin Bu, maksud saya mau tanya gitu. Oh, mau tanya? Silakan, Iya, silakan. eh menarik banget ya, keren banget materinya Pak Andrew. Terima kasih udah diajak bergabung Bu Femi. Saya salah satu one of your biggest friend meskipun deket ya di Gresik tapi nggak pernah ketemu. Kayak belum jodoh gitu ya. Ada Pak Kenny dan teman-teman suhu sekalian. Saya mohon izin. Kemarin ada kelas juga tentang AI. eh ya nggak tahu mungkin terlalu banyak belajar akhirnya malah malas ini ya malah bingung ya kebanyakan referensi ya nih. Di kita diminta untuk bikin Google Doc. Kemudian di situ dipersonalisasikan, masukkan referensi-referensi yang jadi bukan batasan-batasan lah katanya gitu. Kemudian kita coba yang ingin saya lebih dalam tahu itu apakah ketika kita sudah memberikan referensi itu sebagai batasan, apakah itu akhirnya menutup referensi lainnya yang sebetulnya bisa jadi penguat dari materi yang kita butuhkan? Mohon izin Pak Andrew. Oh iya, makasih Pak Ginanjar untuk pertanyaannya. Waktu itu ada boleh spesifik nggak disuruh buat jamsnya untuk apa ini? Waktu itu kita diminta untuk menyusun materi uji ya, kebetulan kami asesor gitu ya. Jadi kita Oke. diminta untuk membuat materi uji, jadi diminta untuk masukkan SKKNI, kemudian referensi-referensi standar yang kita jadikan basic untuk sebagai SOP, untuk pertanyaan nanti. Kan Mm-mm. kalau di mohon izin mungkin ranah kognisi itu kan ada 5 task skill, task management skill, contingency Ya, management skill, kemudian seterusnya itu kita jadikan masukan. Nah, apakah ketika kita masukkan itu semua sebagai referensi itu apakah menutup referensi lain yang sebetulnya bisa menjadi penguat di situ? kalau untuk kasusnya James ini per hari ini kan dia digabung sama mirip otomasi juga ya. Kalau yang dulu masih manual, sekarang sudah gabung sama Opal kan. Jadi bisa kita buat beberapa kondisi. Jadi kondisi pertama adalah memang dia hanya untuk berdasarkan bank data terlampir atau yang sudah di set di awal dengan perintah atau instruksi yang memang sudah Pak Ginanjar siapkan.
Dan di set kondisi kedua adalah mereka diperbolehkan atau boleh untuk mencari di luar referensi itu. Tinggal sekarang kita sebagai manusia yang jadi juri, oh ini udah biar dia nggak kemana-mana, jawabannya atau tadi kata kuncinya adalah SOP, udah SOP-nya ya ngikut kita aja gitu. Karena konteksnya kita ya ini, jangan SOP-nya disuruh cari-cari lagi di luar, nanti SOP-nya perusahaan lain atau konteks lain campur aduk muter terus yang pusing orangnya kita lagi. Nah, makanya pentingnya manusia jadi juri di sini, tahu kapan, oh ini sebaiknya hanya informasi yang di dalam sini aja, atau ini sebaiknya dia boleh nyari di luar. Kenapa tadi saya bilang James-nya udah gabung sama Opal? Kalau yang dulu kita bisa hidup matiin untuk fitur browsingnya atau enggak, sederhana itu. Tapi kalau sekarang, setahu saya lebih ribet sedikit. Mungkin nanti akan dibahas sama Pak Kenny juga, karena otomasi mirip dunianya tuh. Jadi kayak diajarin kondisinya, terus flow-nya, workflow-nya seperti apa. Itu akan sangat membantu kita. Terus tetap lagi-lagi di akhir kita jadi juri nih. Oh, kalau konteks saya kayaknya rugi deh kalau dia disuruh nyari sana sini itu kayaknya mending ngapain tuh. Bukan berarti banyak berarti lebih baik gitu kalau konteksnya otomasi. Sama kayak nulis, kalau kita bisa ngomong dalam 6 kata ngapain harus satu paragraf gitu. 6 kata aja cukup udah gitu. Nah, otomasi itu juga menurut saya seperti itu. Karena kan nanti hitungannya ke tokennya, token hitungnya ke duitnya berapa lagi yang harus dibayar. Terus mungkin nanti secara load servernya juga. Nah, kita juga harus cari jalan tercepat, tersingkat untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Nah, kurang lebih logikanya seperti itu. Siap, terima kasih Pak Andrew, Bu Femi, terima kasih. Sama-sama, Pak. Makasih, Ya, ya Pak. itu mungkin tadi sekalipun HP-nya new, entry level, tapi banyak yang diinstalin AI-nya, tapi nggak kepakai semua karena bingung yang dipakai yang mana. Ya, sering tuh ngalamin Ada gitu. DeepSeek, ada GPT. Ya, Oke, oke. Terima kasih. ya, ya, ya. Sama-sama. Thank you, Pak. Sebenarnya kalau saya di handphone tuh banyak banget. Saya sampai kumpulin folder LLM, folder ini. Nanti tergantung per kasus. Kalau lagi yang apa, nanti saya bayarnya yang mana. Nanti kalau yang ini, nanti saya langganannya yang mana. Itu biasanya kayak gitu. Dan banyak juga yang suka nanya, sebenarnya paling bagus yang mana sih? Nah, ini banyak nih orang yang suka nanya begitu. Saya bilang nggak ada yang paling bagus. Yang ada saling melengkapi. Jadi menggunakan beberapa AI sebagai pembanding itu jauh lebih baik daripada cuma pakai satu. Terus kita ngikutin itu semuanya kan. Ya. Oke, thank you. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada teman-teman yang mau tanya? Ada? Belum? Belum ada? Kalau Halo, ya, ada yang Femi, Audi. Halo, ya. yes, dengan Audi nih mau tanya. Oh ya, Tanyanya ya. ke Andrew sama Femi ya. Ka- Eh, eh, Audi. ini curious aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau penggunaan individu ataupun korporasi gitu ya, dan ini terkait dengan bisnis gitu, berarti kan kita melibatkan data sama seperti tadi apa Andrew tadi sampaikan. Nah, pertanyaanku adalah kita menggunakan AI ini logikanya adalah mereka kan ada servernya nih dan ya ya namanya otak gitu ya. Atau mungkin ada cloud-nya juga semacam itu. Nah, waktu kita send data seperti itu bagaimana dengan security-nya ya? Artinya kalau misalnya aku di perusahaan A gitu ya, di satu industri lah misalnya di industri keuangan, Bank A ngirim dia nanya gitu dia pakai AI-nya. Terus Bank B juga pakai AI yang sama. Gimana si AI atau di balik di perusahaan yang mengolah AI ini bisa menjaga kerahasiaan data itu. Itu aja sih. Thank you. Ya, thank you Audi. Mungkin Andrew mau kasih masukan dulu? Oke. Em, nah, memang tentang data ya dan keamanan data terutama, apalagi itu sudah terutama 3 topik ya. Uang, legal, dan kesehatan itu paling penting gitu. Tergantung skala, Pak. Jadi
Kalau kita ngomong yang terutama korporat, dan itu sudah, kalau saya bilang langsung lokasi aja ya, kayak kesannya rasis gitu. Tapi kalau yang di Jakarta kita bilang, kemarin saya sempat mampir ke Metro Data, waktu itu kita juga diskusi, mereka melayani kebutuhan untuk penggunaan AI dari dulu gitu, sebelum ChatGPT dan teman-temannya, untuk memang skala korporasi atau industri-industri yang cukup formal seperti perbankan, keuangan, sampai mungkin mining, pertambangan gitu. Singkat ceritanya adalah kalau keamanan datanya jadi concern, ya udah install sendiri. Ibarat kayak datanya biar di laptop saya aja, di server saya aja, udah gitu. Kita sebutnya on premise. Atau kalau mau cloud, mereka harus langganan sendiri atau mereka bikin sendiri, ya itu ada banyak macam pertimbangan. Tapi kita mulai dari yang kita sebagai manusia sehari-hari. Yang saya perlu ajarkan adalah satu, setiap chatbot seperti ChatGPT dan teman-temannya itu bisa untuk kita matikan izin kalau kita tidak mau data kita dipakai untuk melatih alat atau model-model mereka. Dan ini pada bawaannya itu nyala. Itu jadi teman-teman bisa cari aja di ChatGPT, di Perplexity, di Cloud, di Gemini. Kalau di Gemini, saya suka guyon. Kita punya data semua udah ada di Google, percuma dimatiin nanti si chatbotnya jadi lemot gitu, udah ikhlasin aja gitu. Lalu kedua, kebiasaan tentang data yang perlu kita perhatikan adalah Personal Information Identifier (PII). Jangan pernah masukkan nama lengkap, alamat rumah, nomor HP, NIK, NPWP, nama PT, termasuk yang semua keuangan itu tidak boleh ada masuk. Itu untuk tahap awal ya, jangan dimasukin. Jadi kalau mau masukin nama ya udah nama depan aja silahkan. Nggak usah diceritain nama kliennya kita siapa lengkap, nggak usah. Kedua, silakan menggunakan ChatGPT Business. Itu langganannya sekitar 389.000 per bulan, tapi minimal 2 account. Itu langsung opsi keamanan data itu ada sertifikasinya, dimatiin. Tapi apakah usaha korporat mending pakai ini? Jangan. Kalau korporat lagi-lagi bukan konteksnya. Ini kita ngomong usaha-usaha di Surabaya, mungkin usaha keluarga yang baru mau nyoba pakai, perseorangan mau coba pakai, silahkan pakai bisnis. Kedua, mau lebih aman lagi, mungkin kita bisa pakai cloud. Cloud ini secara formal dari salah satu pendiri OpenAI yang keluar. Formalnya sih katanya beda visi. Kalau gosipnya ini gosip, menurut keyakinan saya atau yang saya baca adalah katanya sih tidak terlalu peduli, satunya tidak terlalu peduli dengan keamanan data. Banyak berita tahun ke tahun OpenAI atau ChatGPT datanya bocor lewat sini, bocor lewat sana gitu. Jadi kalau ChatGPT tetap mau dipakai, silahkan pakai ChatGPT bisnis lah minimal. Atau cloud itu tadi yang menurut saya lebih aman. Tapi kembali kalau pertanyaannya korporat, terus ini perbankan gitu gimana? Ya sebaiknya, nah itu kita harus punya engineer sendiri, bikin chatbot sendiri, model sendiri, kita train semua sendiri untuk konteks usaha kita on premise maupun di cloud. Tapi biayanya nggak murah, waktunya nggak cepet, butuh orang lagi, terus sudah ada orangnya, waktunya punya, duitnya punya, orang di company-nya bisa saja nolak. Kita mau digantiin ya ini, ngapain pakai ini? Waduh itu ujung-ujungnya problem itu pasti di manusia. Saya kasih sebuah ilustrasi, semoga bisa relevan. Teman-teman harusnya mungkin menjamani player DVD ya. Saya ini kan dulu tumbuh di masa DVD bajakan itu loh Pak. Kalau awal-awal DVD ada kan saya orang Lombok nih. Beli player DVD itu mahal, 1 juta, 2 juta gitu. Satu keping DVD-nya juga mahal. 5 tahun kemudian, player DVD itu hadiah undian tuh bisa dapat player DVD. Playernya rusak, ganti mata lasernya tuh mahal. Beli player baru lebih murah. 100.000, 200.000 dapat. Per keping DVD 5.000, 6.000. Jarak 5 tahun aja bisa sebegitu jauhnya. Mahal, murah. Kita mau masuk bikin model kita sekarang untuk korporat kita, mungkin masuknya sekarang mahal, tapi dapat curi start kan. Data kita siap duluan, otomasi, nanti bisa dipakai untuk proyeksi dan prediksi, fraud detection, bla 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 keuangan. Atau kita masuknya 5 tahun lagi, pas semua sudah teknologinya murah, semua udah siap, tapi kita nggak curi start, ya kita sama seperti orang lain, mulainya baru terakhir.
Nah, itu yang jadi dilema yang bisa diselesaikan dengan angka di atas kertasnya. Tapi kalau kembali ke keamanan data secara pribadi, ya udah matikan, kita nggak mau data kita dibagikan. Kedua, jangan pernah masukkan informasi pribadi. Ketiga, ya udah kita menggunakan memang yang sifatnya account bisnis. Terus make sure data yang masuk itu sudah bersih. Pertanyaan berikutnya biasanya ini, kalau saya sudah kadung masukin gimana gitu. Ya sebenarnya ya kalau mau ngomong benar-benar bisa hilang dari internet itu ya udah nggak mungkin lah. Itu udah usah ngomong ChatGPT. Kita udah Nah, kasarnya KTP kita kadang dibungkus gorengan kok gitu. Nah, seperti itulah kurang lebih ilustrasinya. Tapi ini untuk langkah amannya. Dan yang kedua mungkin terutama banyak teman-teman yang seneng pakai yang gratis ya. Gratis dalam arti yang open source kayak DeepSeek. Terus sekarang juga ada Qwen ya, Alibaba punya, Kimi juga. Setahu saya yang rata-rata Cina punya lah yang open source. Itu lebih hati-hati untuk keamanan datanya. Jangan asal melampirkan data, terutama kayak, wah ini kan cuman hitungan bisnis gitu, udah dilampirin aja. Nah itu kebiasaan yang menurut saya kebiasaan yang buruk. Mungkin itu sekilas dari saya, mungkin semoga bisa menjawab ya kebutuhannya Pak Audi. ya, makasih Ya, Andrew untuk terima kasih Andrew, terima kasih Femi. ya, aku nggak perlu nambahin lagi ya, tadi udah jelas. Dan tadi juga ada yang udah dijawab juga sama Pak Andrew. Ada yang nanya tadi, kalau sudah terlanjur dikasih gimana? Udah dijawab juga. Ini sebenarnya nanti teman-teman lihat di video. Kalau ada masuk grup, itu saya ada beberapa video literasi digital yang bisa teman-teman nanti pelajari ya. Teman-teman nanti bisa pelajari itu namanya digital safety itu seperti apa. Dan digital safety itu bukan berarti kita nih hidup dalam parno, ya. Jadi hidup parno atau apa enggak perlu. Ada beberapa trik ya, ada beberapa tips yang Anda harus ketahui ketika data itu pasti nggak mungkin lah kalau orang nggak tahu tentang kita ya. Justru kita malah senang kalau kita namanya kita ketik di Google, wah nama gitu, senang sebenarnya ya. Nah, cuman ada antisipasinya. Itu nanti itu masalah literasi digital. Jadi saya akan hold pertanyaan-pertanyaan itu. Saya langsung akan minta Pak Kenny siap-siap. Oke, Pak Kenny silakan waktu untuk menjelaskan automation end-to-end yang akan dipelajari nanti di workshop. Oke, silakan Pak. Oke ya, suara saya dengar ya. Kedengeran. Ya, ya, ya. Makasih juga ke siapa Pak Andrew ya, penjelasannya luar biasa. eh yang Pak Andrew bilang ini benar teman-teman. Jadi sekarang ini waktunya kita ini curi start, di mana AI ini ya baru 2 tahun ya, 2 tahun ini muncul. Nah, terus kita kalau sudah punya tools AI, kita ini kurang afdol, kurang lengkap kalau kita ini belum punya kemampuan untuk bisa automation. Nah, singkat cerita teman-teman, saya ini dulu sama teman-teman saya ini kepikiran gitu. Wah, kita ini bisnis masih UMKM, masih kecil, kerja serabutan, tapi ngerjainnya itu-itu. Terus itu-itu boring. Apa sih? Kenapa kita nggak bisa membuat hal-hal yang boring, yang ujung-ujungnya ini cuma copy paste gitu? Itu ada nggak sih yang bisa ngerjain ini tanpa manusia gitu? Dan saya ketemu jawabannya nih teman-teman, ada jawabannya. Nah, teman-teman mungkin tahu dulu ada yang namanya Zapier. Ya, Zapier, terus Integromat, zaman dulu Integromat namanya. Tapi 2-3 tahun lalu ganti namanya jadi Make. Make, membuat gitu ya, Make. Nah, teman-teman, di sini automation itu apa? Automation yang kita maksud ini itu gimana caranya membuat sesuatu yang nggak kelihatan, tapi itu impactful di bisnis kita, itu menjadi otomatis. Contoh nih, teman-teman kalau nyadar ya, kalian kirim tagihan ke klien yang sudah jatuh tempo. Waduh, ya kalau kliennya 10, kalau kliennya 100 teman-teman, kalian mau email satu-satu, kan enggak ya? Ya, itu bisa dikerjakan lewat automation. Terus apalagi teman-teman, ngupdate stok. Ya nggak ngupdate stok. Contoh, saya kan pakai ERP ya, ERP sederhana di bisnis itu jualan offline nih enak jualan offline. Waduh,
marketplace-nya stoknya nggak update, orang beli banyak, nggak ada stoknya, marah kliennya. Loh, ini tulisannya ada. Terus saya mikir, gimana ya caranya ya dari offline ini bisa langsung update ke marketplace? Ternyata bisa. Jawabannya sama teman-teman di automation. Terus ada lagi teman-teman kasus lain. Nah, ini kasus saya cerita sama teman saya, ya Pak Atmojo ini juga, di bisnis saya itu orang-orang itu reimburse, reimburse, reimburse itu tinggal, wah bayar sana sini, sana sini, sana sini, notanya nih bejibun ya, bruk, kasih ke admin. Wih, adminnya men, ngelihat, waduh tulisannya nggak kebaca, tali rafia, ya, lem, gunting, bensin, apa kecampur semuanya teman-teman. Saya terus mikir gimana ya, kalau yang mau reimburse ini tinggal report aja gitu. Jadi si adminnya tinggal nanti nge-sorting gitu. Oh, pengeluaran ini beli apa gitu. Oh, beli bensin. Pengeluaran ini notanya ini. Oh, beli ATK gitu. Jauh lebih cepat. Jadi admin lebih bisa nafas dan apa ya? Lebih anti error lah gitu sih menurut saya. Dan minggu depan kita bakal bahas em, gimana kita buat expense tracker. Dan ini mungkin tidak menjawab semua kebutuhan teman-teman, tapi di sini kita bisa belajar gimana sih cara kita pakai platform ini, N8N ini. Terus gimana sih logikanya yang dipakai gimana, terus cara kita, oh ya kalau ini gimana ya, kalau bukan gini gimana. Nah, itu kan ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari webinar kita minggu depan gitu sih. Gitu aja sih dari saya, mungkin Bu Femi dan Ya, teman-teman ada yang mau tanya. mungkin ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan materi kelas. Ya, teman-teman kalau ada kasus atau apa, ya tinggal nanti bisa dipelajari pas kita workshop ya minggu depan. Ini Dan tadi. benar tadi kata Pak Andrew ya, kita mulai jangan dari automation yang wah luar biasa keren gitu. Yang kecil-kecil aja dulu gitu ya. Saya kemarin kepikiran ya, eh, jadi di bisnis saya itu ada 3 yang bales chat, 3 orang. Kan bisnis masih kecil. Ujung-ujungnya yang satu balas chat, yang satu ngepak. Yang orang kedua balas chat, yang orang pertama makan. Terus orang ketiga balas chat, yang 2 lainnya ngambil barang, packing. Ujung-ujungnya apa teman-teman? Chat orang itu ya, si klien A, itu sudah bejibun, baca dari atas itu nggak gampang teman-teman ya. Saya akhirnya buat gimana caranya tiap 20 chat itu langsung dirangkum, ada summary-nya. Tiap 15 menit AI ini buat summary. Gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar orang yang handover ini bisa langsung tahu summary-nya apa, dia langsung ambil alih dengan cepat. Gitu sih, ini sederhana tapi ternyata sangat membantu. Ya. Ini mungkin ada pertanyaan Jessica ya. Jessica udah ikut yang batch 1 kan ya kalau nggak salah. Mau tanya, ada banyak macam-macam AI seperti ChatGPT, Gemini, DeepSeek. Nah, kekuatan masing-masing AI itu apa saja supaya kita bisa memaksimalkan kemampuan setiap AI? Jadi, terima kasih. Mungkin Pak Kenis yang sudah eh, otomasi mencoba beberapa AI LLM bisa bantu jawab pertanyaannya Jessica ini. Wah, ini kalau pakai lewat aplikasi ini harusnya Pak Andrew yang lebih paham. Nah. Saya paling anti, Masih ya. iya, saya anti sama DeepSeek sih, soalnya gara-gara waktu dia muncul pertama itu, waduh, lemotnya setengah mati, udah saya tinggal gitu. Mungkin Pak Andrew bisa jawab nih. Hmm. Oke, jadi pertanyaannya adalah kalau dibanding-bandingin ya, mungkin kalau DeepSeek saya udah nggak pakai bener. Kalau Sama. DeepSeek biasanya yang
pakai karena mereka open source adalah korporat. Jadi kalau korporat itu training model sendiri mereka pakai DeepSeek, contohnya kayak Semen Indonesia itu kemarin waktu di event di Jakarta mereka sharing, mereka pasti train on premise itu dengan DeepSeek dan lama punyanya Meta gitu. Jadi kayak dasarnya itu udah gratis, terus diajarin sama pengetahuan yang khusus si bisnisnya itu. Jadi kalau kita yang sehari-hari, masa perlu seperti itu? Enggak juga. Tapi DeepSeek itu termasuk yang murah hati untuk chatting tuh bisa panjang. Anak kuliahan tuh biasanya. Kayak, wah kok ini kan kalau pakai chat GPT tanya-tanya mentok gitu misalkan. Kalau pakai DeepSeek panjang lebar bisa gitu. Bisa panjang, chattingnya seru gitu. Terus gratis juga gitu. Iya benar, tapi lagi-lagi ya jangan curhat tentang data pribadi karena itu open source, takutnya nanti datanya sana sini gitu mencar. Jadi kita yang tahu batasannya aja. Lalu DeepSeek teman-temannya udah aku geser, sekarang kita jawab dari yang ChatGPT. Kalau ChatGPT itu yang paling bisa diajak pacaran, jawabannya paling manusia tuh, kenal sama kita, semakin sering dipakai, kenangannya banyak, bisa jawabnya kayak, wah paling ngerti saya tuh, itu ChatGPT. Gemini itu yang paling bisa membuat prototype kalau menurut saya. Chattingnya juga murah hati, bisa panjang. Pakai sama-sama akun gratis nih ya. Bisa sampai bikin aplikasi, bisa bikin landing page, bisa bikin sales dashboard gitu. Bisa bikin buku cerita anak, bikin gambar gitu. Tapi kalau video harus bayar. Terus kita ngomong cloud, itu saya sarankan untuk teman-teman yang di atau berkutat di bidang legal, tentang hukum, peraturan-peraturan yang harus pasti datanya jangan salah, keuangan, terus medis, seperti itu pakai cloud aja. Lalu cloud juga teman-teman programmer tuh pasti pakai, tadi sempat Pak Kenny juga singgung, kalau kita nanti udah belajar otomasi N8N terus mungkin bingung gitu kayak waduh nih saya tetap aja bingung nih gimana masa harus ikut kelas lagi gitu. Bisa coba ngulik cloud, nanti cloud bisa bantu pakai MCP-nya dan bisa membantu untuk sambung ke N8N gitu. Cloud juga secara gaya penulisan dari sisi saya sebagai penulis itu yang paling manusiawi ya, bukan manusiawi bahasanya yang paling mendekati manusia gitu. Jadi bahasanya cukup luas kalau menurut saya. Cloud juga secara pemahaman konteks prompt dia lebih ngerti, tapi dia juga tanda kutip mengajak kita berpikir lebih keras. Jadi nggak banyak yang juga suka cloud, tapi saya hari-hari ini lebih banyak sama cloud untuk tukar pikiran. Kalau ada satunya Perplexity, nanti teman-teman bisa ngulik, itu satu-satunya yang memang pada dasarnya adalah web browser, jadi dia mesin pencari. Lo kan ChatGPT bisa, Gemini kan bisa gitu. Iya, tapi harus dinyalain. Kalau teman-teman nggak nyalain web browsingnya atau mesin pencarinya, dia ada cut off date-nya. Teman-teman bisa cari tuh. Cut off date-nya GPT 5.2 kapan? Agustus 2025. Lah ya kan saya cuma nanya pertanyaan sederhana, nggak peduli dia tahu apa jawaban terbaru atau enggak. Masalahnya yang tanya saham ke ChatGPT banyak, terus nggak dinyalain web browsingnya. Bayangin dikasih tahu data Agustus 2025 buat beli saham Januari 2026. Kalau salah yang salah siapa? Ayo, ChatGPT-nya atau teman-teman gitu. Nah, terus terakhir ada Grok yang lagi akhir-akhir ini lagi cukup ramai, katanya digunakan untuk konten asusila atau pornografi. Tapi Grok itu kalau secara positif, Grok itu biasa digunakan untuk bikin video gratis, karena dulu Gemini kan bisa gratis, sekarang harus bayar. ChatGPT harus bayar, terus Grok itu yang gratis. Lalu kedua, kalau kita ngomong mungkin teman-teman yang di sales, marketing, digital marketing atau konten, ketika kita mau dapat data yang bagus kan kita harus dapat dari manusia manusia bukan manusia normal, manusia asli ya gitu. Nah, pengguna Twitter atau X di medsosnya Indonesia tuh banyak. Jadi saya waktu itu training di timnya Oppo, waktu itu kasusnya HP Reno 14 tuh belum masuk Indonesia. Tapi mereka harus jualan kan, kayak pre-sale lah gitu. Frontlinernya harus jualan, mereka bingung. Saya bilang, pakai Grok aja. Kita cari aja reviewnya, nanti keluar langsung tuh. Oh, akun ini yang cerita tentang HP Reno 14 di India, di tempat-tempat lain yang sudah rilis. Terus kita bisa lihat langsung akunnya siapa yang ngomong gitu. Kalau yang lain belum bisa kan.
kita berharap mungkin Meta atau Instagram tuh nanti bisa seperti itu juga. Jadi langsung, wah mau nanya topik ini, muncul tuh akunnya ini yang bilang gitu. Nah, itu akan sangat membantu teman-teman yang digital marketer maupun content creator. Nah, jadi semuanya punya kelebihan kekurangan masing-masing. Menurut saya juga kita bisa tahu kapan pakai yang mana. Karena itu ibarat kayak macam-macam pisau ya, pisau daging, pisau buah, pisau apa namanya, mungkin ada pisau pisau tulang gitu atau pisau kue gitu, saya nggak tahu macam-macam pisau atau pisau roti. Nah, kita tahu kapan pakai yang mana. Jadi sehingga yang kita potong itu benar-benar irisan terbaik yang kita butuhkan. Mungkin kurang lebih gambaran seperti itu. Oke, makasih Andrew buat jawabannya. Baik, sekarang sudah jam 9 ya. Waktunya sudah hampir selesai. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, mungkin satu orang. Kalau masih ada, kalau tidak ada, nanti saya akan tutup. Sebelum saya tutup, saya nanti akan share ini ya di grup yang tadi. Ini nanti bisa dibaca dan ada link pendaftarannya. Sorry, link pendaftarannya nanti juga ada di sini semua. Jadi nanti teman-teman tinggal klik saja kalau mau daftar. Ya, itu nanti yang akan saya share. Baik, ini ada lagi? Oke, rasanya belum ada. Udah ya? Semua sudah, thank you semuanya yang Bisa. sebentar ini saya remove dulu. Oke, baik. Kalau belum ada lagi pertanyaan-pertanyaan, saya harap kita semua melanjutkan ya di sesi workshop minggu depan. Kita belajar automasi. Nah, pakai yang simpel-simpel aja dulu ya, karena pekerjaan kita nih semakin lama tambah banyak ya. Eh, saya kayaknya kalau nggak ada AI bisa nggak tidur. Semua kerjaan tuh tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Tapi memang sesuai tuntutan. Kita kan perlu uang tambah banyak gitu. Jadi kalau nggak nerima job, sayang juga. Tapi kemampuan kita terbatas. Nah, oleh sebab itu kita bisa pakai AI tadi seperti yang Andrew katakan, bahwa bisa menjadi tim untuk bekerja untuk memperluas cakupan bisnis kita semuanya. Oke. Terima kasih buat partisipasinya, kehadirannya hari ini semuanya. Saya mewakili dari MDGPT mengucapkan banyak terima kasih dan saya akan jumpa lagi semua teman-teman nanti di minggu depan ya untuk workshop di NITN dan kita akan belajar sama-sama. Oke, thank you. Nanti rekaman saya akan share di grup. Terima kasih untuk Andrew yang sudah berbagi. Terima kasih untuk tim MDGPT yang sudah uh, standby hingga malam ini untuk sharing ilmunya. Thank you semuanya. Ya, terima kasih semua. Selamat Ya, malam. silakan kalau mau Ya, leave room. bye-bye. Makasih. Ya, Terima sampai kasih. jumpa minggu depan.